ketika sahabat baik ibuku membuka pintu kamarku dengan wajah memerah. Detik berikutnya aku menendangnya ke kamar musuh bebuyutanku. Hanya karena satu hal, aku jatuh hati pada sahabat baik ibuku. Setelah dia mabuk, dia menarikku ke kamarnya. Keesokan harinya, setelah ketahuan orang, dia terpaksa menikah denganku. Pada hari pernikahan, teman masa kecilnya sangat sedih. Sayangnya, dia ditabrak mobil yang hilang kendali dan meninggal di tempat. Sesaat sebelum kematiannya, dia mengirim pesan terakhir ke Bai Ningbing. Ningbing, mari kita bersama lagi di kehidupan selanjutnya. Sejak saat itu, aku selalu merasa Bai Ningbing seperti orang yang berbeda. Dia dengan tenang mengurus pemakaman Jiang Cheng. Dengan tenang menikah denganku. Dan dengan tenang berkata, untuk saat ini, dia belum ingin punya anak. Ketika aku mengalami kecelakaan mobil dan terbaring sekarat di meja operasi, aku mendengar dokter meneleponnya. Dan dia masih dengan tenang berkata, apakah dia sudah meninggal? Beritahu aku setelah dia meninggal. Sampai saat itu, akhirnya aku mengerti bahwa Bai Ningbing membenciku. Dia membenciku. Menikah dengannya membenciku. Dan secara tidak sengaja menyebabkan kematian Jiang Cheng. Pada saat aku meninggal di meja operasi, kenangan menyebar. Dan ketika aku membuka mata lagi, aku kembali ke pesta minuman tahun itu. Saat ini, kesadaran Bai Ningbing sudah agak kabur. Aku tidak ragu sedikit pun. Dengan cepat mengeluarkan ponselku dari tas dan memanggil nomor telepon Jiang Cheng. 10 menit kemudian, Jiang Cheng bergegas datang. Aku segera meraih tangannya. Aku tahu kau dan Bai Ningbing saling mencintai. Hanya saja belum ada waktu yang tepat untuk mengungkapkan hubungan ini. Sekarang, dia mabuk. Dia membutuhkanmu untuk merawatnya, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyatakan perasaanmu. Ketika Jiang Cheng menerima telepon, dia sudah setengah percaya dan setengah tidak. Dan sekarang mendengar aku mengatakannya dengan begitu yakin. Ekspresinya menjadi lebih rumit. Takut ada jebakan. Fang Yuan, bukankah kamu menyukai Bai Ningbing? Sekarang kamu tidak mengambil kesempatan. Malah memanggilku. Dan ingin memenuhi kami. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Begitu mendengar kalimat ini, aku tertawa mengejek diri sendiri. Saat ini, kejadian aku mengejar Bai Ningbing sudah menyebar ke seluruh tempat. Dulu aku berpikir, selama aku berusaha, aku selalu bisa mengatasi perbedaan status dan usia. Sekarang aku baru menyadari, selama dia tidak mencintaiku, meskipun aku memberikan segalanya, pada akhirnya hanya akan menyakitkan. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah melakukan kesalahan. Menyukai seseorang yang tidak ditakdirkan untukku. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak menyukainya lagi. Aku tidak akan menyukainya lagi di masa depan. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, suara Bai Ningbing terdengar dari dalam kamar. Jiang Cheng melihat ke dalam kamar. Keraguan melintas di matanya. Akhirnya Jiang Cheng tampaknya diyakinkan. Dia menggertakkan giginya. Lalu mengapa kamu masih tinggal di sini? Mendengarkan di balik dinding dan memarahiku. Tubuhku sedikit menegang. Segera aku berbalik dan mempersilakan pria di depanku masuk. Saat tangan Jiang Cheng menyentuh wajah Bai Ningbing, aku tanpa ragu menutup pintu dengan rapat. Aku seperti kehilangan semua kekuatan. Merasa lemas dan terduduk di lantai. Air mata yang memilukan tak terkendali mengalir dari sudut mataku. Tapi aku merasa lega. Akhirnya aku bisa melepaskan diri dari takdir kehidupan sebelumnya. Aku dengan panik menyeka air mata yang membasahi wajahku. Terhuyung-huyung menuju kamarku. Malam itu aku tidak tidur semalaman. Saat fajar, teleponku berdering. Fang Yuan, apakah kamu ingin datang ke luar negeri untuk menemani ibu? Hidup beberapa tahun ini, grup Fang berencana memasuki pasar luar negeri. Ibu pergi ke luar negeri sendirian. Dia takut tidak punya waktu untuk menjagaku.
Jadi dia mempercayakan aku kepada teman karibnya, Bai Ningbing, untuk menjagaku. Perawatan ini sudah beberapa tahun. Kemudian aku jatuh cinta pada Bai Ningbing. Bahkan jika bisnis grup Fang telah stabil di luar negeri. Ibu berkali-kali meminta untuk membawaku kembali ke sisinya. Tapi aku menolak berulang kali. Sekarang, Bai Ningbing dan Jiang Cheng akhirnya menyatakan perasaan mereka satu sama lain. Aku juga harus pergi dan menjalani hidupku sendiri. Memikirkan ini, aku menarik napas dalam-dalam. Ibu, aku bersedia pergi ke luar negeri. Sepertinya tidak menyangka aku tiba-tiba setuju dengan telepon. Nada bicara ibu di ujung sana menjadi sangat bersemangat. Anakku, akhirnya kau mengerti. Ibu sudah memberitahumu sebelumnya. Bai Ningbing tidak cocok untukmu. Terlalu terobsesi tidak akan membuahkan hasil. Kau ingin jatuh cinta, itu tidak salah. Tapi kau harus menemukan orang yang tepat. Ibu telah memilihkan tunangan seusiamu untukmu. Setelah kau datang ke luar negeri, habiskan lebih banyak waktu dengannya. Coba lebih banyak. Orang lain tidak mungkin salah. Kata-kata ibu membuat mataku yang sudah merah dan bengkak kembali berlinang air mata. Dulu ibu juga menasihatiku seperti ini. Tapi aku bersikeras untuk tidak mendengarkan. Menyia-nyiakan hidupku. Aku mencubit telapak tanganku. Memaksakan senyum. Ibu, aku mengerti. Sebentar lagi aku akan mengurus prosedur imigrasi. Menutup telepon, aku buru-buru menyeka air mata. Mengambil dokumen dan hendak keluar. Tapi saat aku membuka pintu, aku bertabrakan langsung dengan wanita yang berdiri di depan pintu. Bai Ningbing penuh dengan bekas ciuman di lehernya. Langsung menusuk mataku. Meskipun aku sudah bersiap, aku tetap mengalihkan pandangan. Tindakanku tidak luput dari mata Bai Ningbing. Ditambah dengan mata merahku. Wanita itu langsung memikirkan sesuatu. Dia bersikap dingin. Seolah memberi sedikit peringatan. Terlepas dari apakah kamu mau atau tidak, aku sudah bersama Jiang Cheng. Dan akan menikah dengannya nanti. Karena kamu tinggal di sini, kamu harus menghormatinya. Jangan bicara omong kosong seperti dulu. Aku menjawab dengan tenang sambil menunduk. Aku tahu. Dua kata, Bibi Bai. Membuat Bai Ningbing merasa tidak nyaman. Dia menunduk dan menatap dalam anak laki-laki di depannya. Dulu, ketika aku baru pindah ke keluarga Bai, aku selalu memanggilnya Bibi Bai dengan manis. Setelah aku memiliki pikiran lain, aku tidak mau lagi memanggilnya seperti itu. Dia mengerutkan kening. Baru saja akan berbicara, ketika sebuah suara laki-laki terdengar dari belakang. Memecah ketenangan di antara kami. Bai Ningbing, barang bawaanku sudah dipindahkan ke kamar. Bai Ningbing buru-buru tersadar dan memeluk Jiang Cheng. Berkata dengan lembut, kamu suka sinar matahari. Kamar Fang Yuan menghadap ke selatan. Cahayanya paling bagus. Aku menyuruhnya pindah ke kamar tamu. Kamu tinggal di sini saja. Jiang Cheng berkata dengan nada bangga. Berpura-pura baik. Kenapa jadi tidak enak? Dibandingkan dengan Fang Yuan. Bagaimanapun juga aku datang belakangan. Lebih baik aku saja yang tinggal di kamar tamu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik hendak turun. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berteriak kaget. Bai Ningbing menariknya kembali ke pelukannya. Kamu akan menjadi suamiku, pemilik rumah ini. Bagaimana bisa pemilik rumah tinggal di kamar tamu? Tetapi Fang Yuan sudah tinggal di kamar itu begitu lama. Apakah akan membuatnya tidak nyaman jika tiba-tiba dipindahkan? Bai Ningbing melirik ke arah pintu. Apa kurangnya diriku? Dia akan terbiasa denganku cepat atau lambat setelah menikah. Terbiasa bahwa ada pemilik rumah di rumah ini. Terbiasa bahwa dia hanyalah orang luar. Bulu mataku sedikit bergetar. Aku tersenyum mengejek. Orang luar ya? Dia tidak salah. Aku memang hanya orang luar. Aku menarik-narik Chun. Sekarang aku akan berkemas dan pindah ke kamar tamu.
Lagi pula, aku akan segera pergi. Kembali ke pelukan ibu dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota ini. Ini hanyalah rumah Bai Ningbing dan Jiang Cheng. Beberapa hari berikutnya, aku pergi ke kedutaan untuk mengurus formalitas. Setiap hari pergi pagi pulang malam. Hanya untuk menghindari bertemu Bai Ningbing. Tapi sekeras apapun aku menghindar. Aku tetap menyaksikan kemesraan dan kasih sayang Bai Ningbing terhadap Jiang Cheng. Jiang Cheng tidak nafsu makan. Dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang koki terkenal untuk memasak di rumah. Jiang Cheng merasa tidak enak badan. Dia menolak kontrak triliunan dan menemaninya di rumah. Jiang Cheng dengan santai menyebutkan perhiasan tertentu. Tidak sampai 10 menit. Itu akan dikirimkan kepadanya. Aku diam-diam menyaksikan tanpa berdebat atau membuat keributan. Saat formalitas imigrasi disetujui, aku mulai mengemasi barang-barangku sendiri. Aku mengemasi barang bawaanku terlebih dahulu. Dia menaruh surat cinta yang dulu dia tulis untuk Bai Ningbing. Dan sketsa Hihua ke dalam sebuah kotak. Membawanya keluar untuk dibuang. Baru saja sampai di pintu, Bai Ningbing yang baru saja pulang membelikan makanan penutup untuk Jiang Cheng menabraknya. Aku pura-pura tidak melihatnya. Aku akan berjalan keluar dengan pandangan lurus ke depan sesaat kemudian. Pergelangan tanganku tiba-tiba sakit. Bai Ningbing meraih tanganku. Kau menghindariku beberapa hari ini. Aku mengerutkan kening. Aku tidak menghindar. Bai Ningbing maju beberapa langkah. Memerhatikan ekspresi menghindar dariku dengan cermat. Masih mengatakan tidak, kau setiap hari pergi pagi pulang malam. Melihatku bahkan tidak menyapa dan langsung pergi. Bukankah ini sama saja dengan menghindariku? Kenapa? Hanya karena aku dan Jiang Cheng bersama. Aku segera menggelengkan kepala. Bukan, Bai, aku tidak bisa. Tidak bisa bersama orang yang disukai. Sebagai junior, aku sangat senang untukmu. Aku dengan tulus mendoakan kalian. Semoga yang jatuh cinta menjadi pasangan. Kamu tenang saja. Aku sudah menyadari fakta bahwa kamu tidak akan menyukaiku. Jadi aku juga tidak akan menyukaimu lagi. Aku menyatakan fakta dengan nada tenang. Namun ekspresi Bai Ningbing menjadi suram. Hanya merasa kata-kata ini entah kenapa menusuk telinga. Aku tidak menyukainya. Ini mungkin kata-kata paling tidak masuk akal yang pernah dia dengar. Mengaku padaku. Aku menolak. Terus menggangguku setiap hari dan aku menolak. Lalu sekarang aku mengubah taktik untuk menarik perhatianku. Bai Ningbing mengamati ekspresiku sambil berbicara. Melihat aku jelas terkejut. Dia semakin yakin dengan idenya. Dia mendekat selangkah demi selangkah. Setelah melihat kotak di pelukanku, nada bicaranya semakin dingin. Kamu tidak menyukaiku. Namun masih menulis begitu banyak surat cinta untukku. Masih diam-diam menggambarku dalam begitu banyak lukisan. Terus mengejarku selama bertahun-tahun. Kamu tiba-tiba mengatakan tidak suka dan langsung tidak suka. Aku diam-diam menatap wanita di depanku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kata-kata ini konyol? Bagaimanapun, cerita tentang serigala datang. Jika terlalu sering diucapkan, tidak ada yang akan percaya. Namun kata-kata konyol ini adalah kenyataan. Bai Ningbing, aku memang sudah lama menyukaimu. Namun kamu tidak akan pernah menyukaiku. Jadi aku benar-benar menyerah. Selesai berbicara, aku di depan Bai Ningbing. Menuangkan semua isi kotak. Lalu merobek surat cinta dan sketsa satu persatu di antara serpihan yang berterbangan. Aku melihat ekspresi wanita itu tidak menunjukkan kegembiraan. Malah semakin suram. Tepat ketika aku ragu apakah aku salah lihat. Nada dingin Bai Ningbing tiba-tiba terdengar terus berpura-pura. Kamu ingat? Tidak peduli taktik apa yang kamu gunakan. Orang yang aku sukai hanyalah Jiang Cheng. Setelah hari itu, aku dan Bai Ningbing tidak berbicara lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasa aku sedang bermain tarik ulur. Tidak ingin mempedulikannya. Kebuntuan semacam ini terus berlanjut hingga jamuan makan keluarga Bai. Dulu, perjamuan keluarga semacam ini paling disukai oleh orang tua keluarga Bai,
Dan saya selalu menjadi fokusnya. Orang-orang dari keluarga Bai selalu mengelilingi saya dengan perhatian. Selalu Bai Ningbing yang maju untuk menyelamatkan saya. Sekarang, fokus keluarga Bai telah beralih ke Jiang Cheng. Lagi pula, dia adalah kepala keluarga Bai di masa depan. Sementara aku hanyalah orang luar, mana yang lebih penting? Mereka secara alami mengerti. Hanya dalam satu pagi, saya menyaksikan betapa pentingnya Jiang Cheng bagi keluarga Bai. Giok pusaka keluarga Bai langsung digantungkan di pinggangnya oleh ibu Bai saat Jiang Cheng masuk. Dan giok ini bahkan tidak pernah saya lihat di kehidupan sebelumnya. Perjamuan dimulai. Keluarga Bai langsung membahas tanggal pernikahan keduanya di meja makan. Setelah perjamuan keluarga dan penetapan pernikahan ini berakhir, ketika saya hendak kembali bersama Bai Ningbing, Ibu Bai tiba-tiba memanggil saya dan berkata, "Ada urusan pribadi yang ingin dibicarakan." Begitu masuk ruang kerja, Ibu Bai langsung berbicara terus terang. "Fang Yuan, tinggalkan Bai Ningbing. Kamu juga tahu bahwa Bai Ningbing dan Jiang Cheng sudah bersama. Jika kamu tetap di sini, selain membuat masalah baginya, mempermalukan diri sendiri, apalagi yang bisa kamu lakukan?" Ibu Bai tidak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadapku. Hatiku tanpa alasan merasakan sedikit kepedihan. Dulu Ibu Bai sangat menyukaiku. Tetapi rasa suka ini berhenti pada hari aku menyatakan cinta pada Bai Ningbing. Semua orang mengatakan aku tidak masuk akal. Semua mencelaku karena tidak tahu malu. Aku mencengkeram telapak tanganku erat-erat. "Anda tenang saja. Saya akan pergi." Setelah selesai berbicara, saya mengeluarkan dokumen imigrasi yang ada di tas dan menyerahkannya kepada Ibu Bai. Beberapa hari yang lalu saya baru saja menelepon ibu saya dan menyatakan akan pergi ke luar negeri untuk tinggal bersamanya. Ibu saya bilang dia sudah mencarikan tunangan untuk saya. Saya akan menjauhi Bai Yi di masa depan dan tidak akan mengganggunya lagi. Ibu Bai memeriksa dokumen imigrasi di tanganku berulang kali. Baru kemudian dia menenangkan diri. "Sebaiknya kamu menepati janjimu." Sampai Bai Mu pergi, aku baru meredakan saraf Jingdong. Setelah memasukkan kembali data ke dalam tas, aku hendak pergi. Tapi baru saja aku berdiri, tatapanku bertemu dengan Bai Ningbing yang berdiri di depan pintu. "Kau mau meninggalkan siapa?" "Jauh." Otakku langsung kosong seketika. Aku tidak tahu berapa banyak yang didengar Bai Ningbing. Tapi secara tidak sadar aku tidak ingin dia tahu bahwa aku akan pergi ke luar negeri. Jadi aku menggelengkan kepala. "Tidak ada siapa-siapa, kau salah dengar." Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi melihatnya dan bergeser untuk pergi. Tetapi suara Bai Ningbing tiba-tiba terdengar. "Aku tahu kau tidak ingin pergi ke luar negeri. Nanti, aku dan Jiang Cheng akan menikah. Kau juga tidak perlu pindah. Aku dan ibumu adalah teman baik. Aku bisa menghidupimu seumur hidup." Begitu kata-kata ini diucapkan, mataku langsung membesar. Jiang Cheng yang keluar mencariku dan Bai Ningbing juga membeku di tempat. Sampai tatapan penuh kebencian Jiang Cheng tertuju padaku. Aku baru sadar. Dan buru-buru pergi. Hari itu, kata-kata yang diucapkan Bai Ningbing tidak kumasukkan ke dalam hati. Hanya diam-diam menunggu prosedur imigrasi segera disetujui. Lalu pergi. Tapi Jiang Cheng tidak mau melepaskanku. Hari ini, Jiang Cheng dengan antusias bersikeras menyeretku untuk pergi berbelanja. Tapi tidak lama setelah naik mobil, aku sudah dibuat pingsan. Saat aku membuka mata lagi, aku menemukan diriku terikat di tebing di tepi laut. Dan di sisi lain, Jiang Cheng juga diikat dengan posisi yang sama. Aku mati-matian meronta. Ingin bertanya mengapa pada Jiang Cheng. Tapi kata-kata yang keluar, semuanya tersumbat oleh selotip di mulutku. Berubah menjadi suara isak tangis. Jiang Cheng sepertinya melihat keraguanku. Dengan dingin tersenyum, "Aku juga tidak ingin menculikmu." Tapi kata-kata Bai Ningbing hari itu selalu membuatku tidak tenang. Aku hanya ingin membuktikan siapa yang lebih penting baginya. Mendengar kalimat ini,
Hatiku dipenuhi kesedihan. Apakah masih ada bukti? Bukankah jawabannya sudah jelas? Bai Ningbing, yang segera menerima pesan dari penculik, membawa 2 kotak berisi uang tunai. Bergegas datang, dia melemparkan kotak berisi uang itu ke depan. Saya sudah membawanya dan meletakkannya. Namun, para penculik yang sudah diperintahkan oleh Jiang Cheng tetap tidak bergerak. Hanya perlahan-lahan, Tuan Bai. Saya menculik mereka bukan karena uang. Ekspresi Bai Ningbing sedikit berubah. Nada suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Apa maksudmu? Penculik itu meletakkan tangannya di bahu saya dan Jiang Cheng dengan seringai. Kudengar kedua pria ini. Salah satunya adalah putra kekasih remajamu. Salah satunya adalah tunanganmu. Kau hanya bisa menyelamatkan 1 orang. Yang lainnya akan kulempar ke laut. Untuk hiu, pilihlah. Setelah selesai berbicara, tali di tangan penculik itu sedikit mengendur, kami yang diikat di tebing. Keduanya tampak seolah-olah akan jatuh ke laut. Wajah Jiang Cheng menjadi pucat karena ketakutan. Suaranya bergetar tak terkendali. Bai Ningbing, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Hati Bai Ningbing langsung terangkat. Jangan bergerak. Jawaban Jiang Cheng sudah muncul. Penculik akhirnya tersenyum puas. Bahkan Jiang Cheng, yang sengaja memasang ekspresi terkejut, benar-benar menghela napas lega. Dia berpura-pura terharu dan menatap Bai Ningbing. Namun, Bai Ningbing tanpa sadar menatapku di sisi lain. Dia mengira aku akan hancur. Akan putus asa. Namun, wajahku hanya menunjukkan ketenangan. Tidak tahu mengapa, melihat ekspresi Ning. Dia hanya merasa panik yang tak terlukiskan. Namun, sebelum dia sempat berbicara, tiba-tiba Jiang Cheng, yang tali pengikatnya dilepas, terharu dan menerjang ke arahnya. Dia tanpa sadar memeluk erat kekasihnya, Jiang Cheng, dan sedetik kemudian pupil mata Bai Ningbing menyusut. Hanya karena taliku dipotong secara bersamaan. Seluruh tubuhku langsung jatuh ke dasar laut. Deburan ombak menyelimutiku sepenuhnya, tarikan yang tak terhitung jumlahnya. Terus-menerus menyeretku ke jurang. Aku ingin mencoba yang terbaik untuk naik. Tapi rasa lelah yang tak berdaya perlahan membungkus bungkusan itu. Kelopak mata saya semakin berat. Benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun lagi di rumah sakit, saya melihat Bai Ningbing duduk di sisi tempat tidur saya. Mata merah wanita itu. Berarti dia telah menjagaku selama berhari-hari, tapi sekarang aku tidak membutuhkan perlindungannya lagi. Kami berdua saling menatap untuk waktu yang lama. Tetapi tetap diam. Akhirnya aku membuka mulutku dulu, Bai Ning. Kau tidak perlu menjagaku. Aku akan menemui Jiang Cheng. Dia lebih membutuhkan perawatanmu. Mungkin karena aku merasa kata-kataku tidak pantas. Aku menambahkan kalimat lain. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Bai Ningbing terkejut, menatapku di ranjang rumah sakit dengan tatapan rumit untuk waktu yang lama. Akhirnya bangkit dan pergi. Hari aku keluar dari rumah sakit adalah hari ulang tahun Jiang Cheng. Karena itu adalah pesta ulang tahun pertama setelah mereka berdua bersama. Jadi Bai Ningbing mengadakannya dengan sangat meriah. 100.000 mawar yang diterbangkan dari Prancis memenuhi seluruh pesta. Hadiah mahal yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk begitu saja di sudut. Foto-foto mesra keduanya dipajang dari pintu masuk hingga ke dalam venue. Dengan ledakan kembang api di langit, pesta akhirnya mencapai klimaks. Bai Ningbing memeluk pinggang Jiang Cheng dengan erat. Menari anggun di lantai dansa mengikuti irama musik yang elegan. Dan video manis Bai Ningbing dan Jiang Cheng yang berinteraksi diputar berulang-ulang di layar lebar di belakangnya. Tepat ketika para tamu terharu oleh cinta keduanya. Layar lebar tiba-tiba menjadi hitam. Kemudian surat cinta dan lukisan kekanak-kanakan muncul di layar. Cintaku yang mendalam pada Bai Ningbing dipersembahkan di depan semua orang. Seluruh penonton gempar. Aku melihat layar dan wajahku pucat pasi. Aku jelas sudah merobek semua ini. Mengapa masih muncul di sini? Aku ingin bergegas maju dan mematikan layar. Tetapi kakiku seperti dipaku. Tidak bisa bergerak.
Hanya bisa membiarkan suara diskusi memenuhi udara mendorongku ke jurang maut. Tuan Bai akan segera menikah. Putra keluarga Fang ini masih belum menyerah. Benar-benar tidak tahu malu. Ini adalah pesta ulang tahun Tuan Jiang. Bukankah ini provokasi terbuka? Tuan Jiang benar-benar menyedihkan. Bahkan jika dia menikah, akan selalu ada orang yang mengingini istrinya. Suara diskusi akhirnya menarik perhatian protagonis di lantai dansa. Setelah melihat adegan di layar lebar, wajah tulusku tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dia gemetar ke arah penyebabnya. Sepertinya akhirnya dia berlari keluar dengan mata merah. Hati Jiang Cheng Bai Ningbing menegang. Dia segera ingin mengejar keluar. Tetapi setelah melihatku yang masih membeku di tempat, dia tiba-tiba berhenti. Mengangkat tangannya dan menampar. Tiba-tiba sekeliling menjadi sunyi. Aku bilang kenapa kau tiba-tiba jadi sangat patuh belakangan ini. Ternyata kau menunggu tamparan ini dariku, yang langsung menjatuhkanku ke tanah. Bukan hanya wajahku yang dengan cepat membengkak dan memerah. Bahkan sudut mulutku pun mengeluarkan darah. Telingaku berdengung. Aku tidak bisa mendengar apapun. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku gemetar menyentuh wajahku. Saat menyentuh bekas tamparan itu, air mata di mataku berlomba-lomba mengalir. Ini pertama kalinya Bai Mingbing menyakitiku dengan tamparan. Tetapi bahkan sebelum aku sempat bereaksi, sosoknya dengan cepat menghilang di pintu masuk. Aku menarik napas dalam-dalam, segera bangkit dari tanah, dan mengejar keluar. Suara guntur yang membahana terdengar berulang-ulang. Hujan deras mengguyur. Seluruh dunia diselimuti oleh tirai hujan. Di tengah hujan, seorang wanita jangkung memeluk erat seorang pria yang basah kuyup. Jiang Cheng terus meronta. Suaranya putus asa. Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Tetapi dia melakukan hal seperti ini. Kau menyuruhku untuk tetap di sisimu. Karena dia masih merindukanmu. Aku juga tidak ingin bersaing dengan seorang anak kecil. Sebaiknya aku mengembalikanmu padanya saja. Bai Mingbing memeluknya semakin erat. Tidak, Jiang Cheng. Aku tidak akan pernah bisa mencintainya. Kau jelas tahu sudah berapa lama aku menyukaimu. Apakah kau ingin mematahkan hatiku dengan mendorongku pada orang lain? Pada akhirnya, dia akan menstabilkannya. Tetapi sedetik kemudian, lampu mobil yang menyilaukan dari kejauhan melaju ke arah mereka. Aku yang baru saja mengejar keluar dari kejauhan. Yang kulihat hanyalah warna merah darah. Benar-benar membeku di tempat. Di ruang gawat darurat, lampu merah menyala. Para dokter dengan sibuk memasang peralatan medis ke tubuh Bai Ningbing untuk melakukan pertolongan pertama padanya. Tetapi Bai Ningbing tidak mempedulikan lukanya. Bersikeras agar mereka menyelamatkan Jiang Cheng terlebih dahulu. Tetapi Tuan Bai, Anda yang terluka paling parah. Ucapnya dengan nada lemah dan gemetar. Jangan pedulikan aku, selamatkan dia dulu. Karena tidak ada pilihan lain. Dokter hanya bisa mengirim Jiang Cheng yang tidak sadarkan diri ke ruang operasi terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, dokter dengan tergesa-gesa berlari keluar. Pasien tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Siapa di antara kalian yang golongan darahnya cocok? Mendengar itu, Bai Ningbing berlari turun dari tempat tidur tanpa menghiraukan larangan perawat. Aku, ambil darahku. Tetapi Tuan Bai, diam, cepat. Segera, satu demi satu kantong darah memenuhi nampan medis. Wajah Bai Ningbing menjadi pucat pasi. Sampai dipastikan Jiang Cheng tidak mengalami masalah besar. Dia baru berbaring di meja operasi. Dan didorong ke ruang gawat darurat. Aku tidak tahan lagi melihatnya. Berbalik dan berjalan keluar. Aku tahu Bai Ningbing mencintai Jiang Cheng. Mencintainya lebih dari nyawanya sendiri. Jika di kehidupan sebelumnya, aku menyadari hal ini sejak awal. Akhirnya mungkin tidak akan begitu menyedihkan. Sekarang di kehidupan ini aku telah mengubah arahnya. Tetapi Jiang Cheng masih mengalami kecelakaan mobil. Semua ini karena surat cinta dan lukisanku. Aku jelas-jelas sudah merobeknya. Satu-satunya yang bisa menyembunyikan penyakit untuk kepentingan umum.
Hanyalah Jiang Cheng. Tapi mengapa dia melakukan itu? Aku linglung di rumah selama 3 hari. Bai Ningbing keluar dari rumah sakit. Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali adalah memerintahkan pengawal untuk melemparkanku ke dalam gudang pendingin. Saat dilempar masuk, hawa dingin menusuk tulang menyelimutiku. Seluruh tubuhku melihat kepucatan yang memenuhi pandangan. Aku tersenyum pahit. Aku tidak ingat sudah berapa lama aku tidak merasakan dingin. Setelah tidak sengaja jatuh ke danau es saat masih kecil. Kondisi tubuhku sangat buruk. Dan sangat takut dingin. Villa selalu penuh sepanjang tahun. Seperti musim semi sepanjang tahun. Tapi sekarang Bai Ningbing menghukumku dengan cara ini. Aku tanpa sadar meringkuk. Berusaha mendapatkan sedikit kehangatan. Tapi sia-sia. Hanya bisa mengeluarkan suara merintih dengan susah payah. Pelayan di luar ruang pendingin tidak tahan melihatnya. Berbisik membujuk Tuan Muda Fang. Sebaiknya Anda berinisiatif untuk meminta maaf kepada Nona. Jika tidak, bagaimana tubuh Anda bisa tahan? Mataku memerah. Di kehidupan sebelumnya aku yang salah. Aku mengakuinya. Di kehidupan ini aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu uang dari mana lagi? Terlebih lagi, hati Bai Ningbing sepenuhnya tertuju pada Jiang Cheng. Tidak akan mendengarkan penjelasanku. Angin dingin menderu. Dengan cepat membentuk lapisan es di bulu mataku. Aku hanya merasa detak jantungku semakin lambat. Pikiranku semakin kabur. Akhirnya perlahan menutup mata. Kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun lagi, aku berbaring di tempat tidur kamar. Di samping tempat tidur berdiri Bai Ningbing dengan ekspresi dingin. Kali ini kamu membuat masalah sebesar ini. Seharusnya aku mengurungmu selama 3 hari 3 malam. Jiang Cheng berhati baik dan tidak mempermasalahkanmu. Memohon padaku untuk membebaskanmu. Aku tahu kamu masih memiliki niat buruk terhadapku. Tapi Fang Yuan, ingat baik-baik. Aku tidak mungkin menyukai anak laki-laki yang 12 tahun lebih muda dariku. Kau dan aku tidak akan pernah mungkin kata-kata itu diakhiri dengan pintu yang terbanting di depan mataku. Suara pintu yang keras menutupi penjelasan yang awalnya ingin kukatakan. Sial. Kembali ke kepala tempat tidur dan menutup mata. Menghela napas panjang. Bergumam. Bai Ningbing. Aku benar-benar tidak menyukaimu lagi. Beberapa hari berikutnya, keluarga Bai sangat ramai. Semua orang di seluruh villa sedang mempersiapkan pernikahan Bai Ningbing dan Jiang Cheng yang akan datang. Sambil memberi perintah, Jiang Cheng dengan antusias menarikku. Seolah-olah ketidakbahagiaan sebelumnya telah menghilang. Tempat dan tata letaknya sudah hampir siap. Hanya kurang pendamping pria. Kupikir Fang Yuan bisa ikut merasakan kebahagiaan ini. Siapa tahu dia bisa mendapatkan pendamping wanita sebagai pacar. Kata-kata Jiang Cheng mengandung sindiran. Aku tidak tergiur dengan akting itu. Melepaskan tanganku dari lengannya. Baru saja ingin menolak sebuah suara wanita yang dingin. Teringat bahwa dia tidak bisa menjadi pendamping pria. Aku dan Jiang Cheng serentak menoleh dan melihat Bai Ningbing berdiri di belakang. Kenapa tidak bisa? Jiang Cheng bertanya dengan heran. Dia menolak usulnya, Bai Ningbing tidak berbicara. Mengangkat matanya dan menatapku selama ini. Aku sedikit lebih patuh. Tidak lagi mengganggunya. Bisa kubayangkan kalau aku mencari pacar nanti. Dia akan merasa tertekan tanpa alasan. Penyebab ketidaknyamanan itu. Dia juga tidak bisa mengatakannya. Bai Ningbing terdiam. Sebentar aku ingin mencari alasan. Aku membuka mulut. Aku Xiao Bei. Tidak pantas menjadi pendamping pria. Sebenarnya karena aku akan segera pergi ke luar negeri, pernikahan ini sudah ditakdirkan tidak bisa kuhadiri. Bai Ningbing mengangguk mengikuti perkataanku. Jiang Cheng mengurungkan niatnya. Aku menghela napas lega. Berniat untuk pergi. Terdengar lagi Jiang Cheng berkata. Karena Fang Yuan tidak bisa menjadi pendamping pria. Maka untuk menunjukkan restumu, lebih baik berikan saja setelan jas yang pernah kau desain itu padaku. Aku sangat menyukainya. Aku menatap Bai Ningbing,
Setelan itu aku desain saat berusia 18 tahun. Pernah memenangkan penghargaan dalam kompetisi. Banyak sekali tuan muda dari keluarga kaya ingin membelinya untuk dikenakan di hari pernikahan, tetapi semuanya kutolak. Karena ini kusimpan untuk kupakai saat menikahi orang yang kucintai di masa depan. Bai Ningbin tahu maknanya. Tidak ingin mengecewakan Jiang Cheng. Lalu berkata, Fang Yuan, asalkan kau menjual pakaian ini padanya. Apapun permintaanmu, aku akan mengabulkannya. Aku menarik bibir, tidak perlu. Kak Jiang Cheng benar. Aku juga harus memberikan restu kepada kalian. Karena itu, setelan jas ini anggap saja sebagai hadiah pernikahan dariku untuk kalian. Aku menelepon toko. Segera staf mengirimkan pakaian. Aku secara pribadi menyerahkannya pada Jiang Cheng. Jiang Cheng menerima jas itu. Dengan gembira berlari ke ruang ganti untuk mencobanya. Aku dengan tenang melihat punggungnya tanpa kesedihan atau kegembiraan. Berbalik kembali ke kamar. Hanya Bai Ningbing. Melihatku, punggungnya lama tenggelam dalam pikiran. Dini hari, aku berkemas di kamar. Barang-barang bawaan hampir selesai dikemas. Prosedur juga hampir selesai. Aku akan segera bisa pergi. Baru saja menyembunyikan koper dan bersiap untuk tidur. Pintu kamar didorong terbuka dengan keras. Bai Ningbing bergegas masuk. Mencengkeram pergelangan tanganku sejenak. Teguran jatuh. Apa yang kau lakukan pada jas itu? Aku hanya mencobanya sebentar. Tidak lama kemudian. Kau gatal seluruh tubuh. Muncul bantal merah. Apakah Fang Yuan ingin membunuhnya? Di bawah cahaya kuning redup. Mata Bai Ningbing yang penuh amarah seperti pisau. Seolah ingin menggunting tubuhku menjadi potongan-potongan. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Aku tidak pernah menyentuh pakaian itu. Juga tidak mungkin melakukan sesuatu padanya. Apalagi punya alasan untuk menyakitinya. Wajah Bai Ningbing menjadi gelap. Tiba-tiba membantingku ke tempat tidur. Matanya seperti hati yang dingin. Suaranya penuh amarah. Kenapa kau tidak marah? Aku tahu kau selalu tidak menyerah padaku. Tapi kau seharusnya tidak menyakiti Jiang Cheng. Sebaiknya Jiang Cheng baik-baik saja. Jika tidak, Bai Ningbing belum selesai bicara. Pengasuh bergegas masuk dari luar, tidak baik. Nyonya, Tuan Jiang pingsan. Melihatnya, jangan biarkan dia lari. Bai Ningbing meninggalkan kalimat ini. Bergegas keluar dari kamar. Sepanjang malam rumah Bai menyala. Aku dengan gelisah duduk di sofa. Hanya sangat tenggelam dalam pikiran. Perasaan yang sama. Mata tidak membeku. Menatap jam dinding. Aku melihat jarum jam bergerak dari pukul 12 tengah malam. Pagi-pagi sudah tergesa-gesa. Anda tiba-tiba tergesa-gesa di tengah-tengah kekerasan. Suara langkah kaki datang dari luar pintu. Bai Bingbing merencanakan pakaian hitam. Murni membawa kekuatan. Membuat kulit kepalaku mati rasa. Hanyi bangkit dari telapak kakiku. Menyebar. Seluruh tubuh membeku. Menerima cambuk panjang dari tangan pelayan. Selangkah demi selangkah berjalan ke arahku. Fang Yuan. Tahukah kamu hampir saja? Jiang Cheng akan mati. Jiang Cheng hampir saja mati. Setelah sangat terkejut, aku tersadar. Di kehidupan sebelumnya, aku kebetulan meninggal dalam kecelakaan mobil pada waktu yang sama. Aku tidak punya waktu untuk berpikir dan menatapnya. Tidak ragu untuk menyerangku. Mengeluarkan suara kesakitan. Fang Yuan. Kau benar-benar keras kepala. Wajahku langsung pucat. Sudut bibir mengeluarkan cambuk panjang.
Jiang Cheng adalah orang yang sangat dia sayangi. Mengapa aku masih memiliki harapan? Tapi apakah dia akan percaya padaku? Aku secara tidak sadar ingin melarikan diri dari pengawal di belakangku. Tapi mereka bergegas maju dan menekanku dengan erat di tempat, Fang Yuan. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Saat cambuk itu jatuh lagi, Bai Ningbing membentak dengan keras. Aku gemetar kesakitan di sekujur tubuh. Namun, kedua tanganku menggenggam erat. Enggan mengeluarkan erangan melihat aku tidak menjawab. Cambuk di tangan Bai Ningbing menghantam punggungku dengan keras lagi. Aku bertanya sekali lagi. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Tapi sebagai balasan, aku menutup rapat bibirku. Tidak mau membuka mulut. Aku tidak salah. Mengapa aku harus mengakui kesalahan pada Bai Ningbing? Aku sangat keras kepala. Benar-benar marah. Cambuk di tangannya menghantam punggungku berulang kali. Segera seluruh punggungku berlumuran darah. Tapi aku tetap tidak mau mengakui kesalahan. Akhirnya, kepala pelayan di samping tidak tega. Maju dan memegang cambuk di tangan Bai Ningbing. Nona, jika kau terus memukuli seperti ini, akan ada korban jiwa. Bai Ningbing kemudian menarik tangannya. Dengan dingin melemparkan cambuk itu ke samping. Fang Yuan, jangan lagi. Lain kali, aku akhirnya tidak tahan. Kepalaku menghantam tanah. Benar-benar kehilangan kesadaran. Beberapa hari setelahnya, Bai Ningbing tidak pulang. Aku dicambuk hingga berlumuran darah. Sakit hingga tidak bisa turun dari tempat tidur. Aku berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Akhirnya bisa turun dari tempat tidur dan berjalan. Menyembuhkan luka. Hari ini, kantor imigrasi memberitahuku bahwa prosedur izin tinggal tetapku sudah selesai. Sekarang izin tinggal tetap ada di tangan. Aku juga tidak punya alasan untuk tinggal di keluarga Bai. Setelah mengambil dokumen, aku kembali untuk mengemasi barang-barang terakhirku dan bersiap untuk pergi dengan membawa koper. Baru saja keluar, aku bertabrakan dengan Bai Ningbing yang baru pulang. Fang Yuan, berapa umurmu? Masih bermain dengan trik kabur dari rumah. Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Jangan lagi menyimpan pikiran semacam itu padaku. Namun kau keras kepala. Berkali-kali mencelakai Jiang Cheng. Aku menghukummu. Apa aku salah menghukummu? Bai Ningbing berkata dengan dingin. Setelah mendengar perkataannya, aku hanya merasa sangat lelah. Aku tidak tahu berapa kali aku harus mengatakannya. Bahwa aku benar-benar tidak menyukainya sampai dia percaya, melihatku terdiam. Ekspresi Bai Ningbing semakin suram. Akhirnya dia mengangkat tangannya dan memijat dahinya. Sudahlah. Tidak masalah jika kau ingin pergi menenangkan diri. Kondisi Jiang Cheng sedang tidak baik akhir-akhir ini. Aku juga sibuk mempersiapkan pernikahan. Kau tetap di sini. Siapa tahu, kau akan melakukan sesuatu padanya. Setelah selesai berbicara, dia mengambil barang bawaanku. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke bandara. Aku tidak bisa membantah. Juga tidak menjelaskan. Hanya diam-diam mengikutinya dari belakang. Kendaraan melaju tepat waktu ke terminal bandara. Sampai aku diam-diam mengangkat barang bawaanku dan bersiap untuk turun. Dia akhirnya bertanya, "Kau membeli tiket kemana?" Bibir tipisku bergerak sedikit. Belum sempat berbicara. Aku mendengar dia berkata dengan nada dingin. "Bermain-main saja di sekitar beberapa kota terdekat. Jangan pergi terlalu jauh." Setelah aku dan Jiang Cheng selesai menggelar pernikahan, aku akan menjemputmu kembali. Kali ini, aku tidak mengatakan apapun lagi. Hanya menurutinya. Aku tahu, setelah mengucapkan selamat tinggal. Aku mengangkat barang bawaanku dan berjalan ke bandara di bawah tatapannya. Sampai aku melihat punggungnya menghilang di dalam mobil. Aku baru mengeluarkan ponselku. Diam-diam memblokir semua nomor Bai Ningbing. Kemudian tanpa ragu berjalan menuju gerbang keberangkatan. Tidak perlu menjemputku kembali. Bai Ningbing. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Seminggu, pernikahan abad ini antara Bai Jia dan keluarga Jiang berlangsung sesuai jadwal.
Mengingat Jiang Cheng baru saja sembuh dari penyakit parah. Semua proses pernikahan disederhanakan. Meskipun prosesnya dipersingkat, kemewahan pernikahan itu masih membuat para tamu kagum. Sebelum para tamu masuk, orang bijak akan memberi setiap orang hadiah umur panjang senilai ratusan ribu. Ketika para tamu duduk, semua yang mereka lihat dibuat khusus. Mawar Juliet bermekaran di mana-mana. Ditanam khusus oleh Bai Ningbin untuk Jiang Cheng 10 tahun lalu. Langit-langit kristal berlian juga dirancang khusus oleh Bai Ningbing untuk Jiang Cheng. Bahkan piring makan di depan para tamu dibuat khusus oleh seorang master sesuai dengan preferensi Jiang Cheng. Setiap detail pernikahan mencerminkan cinta yang mendalam Bai Ningbin untuk Jiang Cheng. Para tamu menghela nafas. Kata-kata mereka penuh dengan rasa iri bahwa hubungan antara Presiden Bai dan Tuan Jiang sangat baik. Kudengar mereka sudah berteman sejak kecil. Tentu saja. Kudengar Presiden Bai kehilangan setengah nyawanya untuk menyelamatkan Tuan Jiang. Jika aku bisa menikahi seseorang seperti Presiden Bai, hidup ini akan sangat berharga. Para tamu membicarakan cinta antara Bai Ningbin dan Jiang Cheng. Hitung waktunya. Aku mendarat di hotel tadi malam. Tapi sejak tadi malam sampai sekarang, Bai Ningbin bahkan tidak meneleponku sekalipun. Apalagi mengirim pesan teks. Lagi pula, aku adalah ibunya. Dia secara khusus dititipkan untuk menjaganya sebelum aku pergi ke luar negeri. Jika sesuatu terjadi padaku, akan sulit baginya untuk memberikan penjelasan kepada ibunya. Memikirkan hal ini, dia masih mengirimiku pesan teks. Bagaimana kabarmu sekarang? Tepat setelah pesan teks terkirim, kepala pelayan pernikahan datang mengetuk pintu. Nona Bai, pernikahan akan segera dimulai. Anda bisa turun sekarang untuk bersiap masuk. Bai Ningbing dengan cepat meletakkan ponselnya di meja samping. Segera datang. Saat Bai Ningbin menutup pintu, ponsel yang masih diharapkan 11 ping tiba-tiba menyala. Di ponsel, tanda seru merah terang muncul di depan pesan teks yang dia kirim. Diiringi suara piano yang merdu. Bai Ningbing berdiri di ujung lorong bunga dengan mata penuh kasih sayang. Menyaksikan Jiang Cheng berjalan ke arahnya. Ini seharusnya menjadi momen yang menggembirakan. Tetapi hatinya sangat tenang. Melihat Jiang Cheng berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Entah mengapa bayanganku tiba-tiba muncul di benaknya. Aku juga mengenakan gaun pengantin semegah ini. Berjalan ke arahnya. Menatapnya dengan penuh cinta dan memanggil namanya dengan lembut, Bai Ningbing. Sosok yang muncul di benak Bai Ningbing tiba-tiba tumpang tindih dengan Jiang Cheng yang berjalan mendekat. Jiang Cheng melambaikan tangannya ke arahnya dan memanggil namanya dengan perhatian. Bai Ningbing, ada apa denganmu? Bai Ningbing baru sadar. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya, menghilangkan sosokku dari benaknya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum lembut. Tidak apa-apa. Kamu sangat cantik hari ini. Kata-kata cinta yang diucapkan dengan santai membuat pipi Jiang Cheng memerah. Daun telinganya dengan cepat memerah. Biarkan kedua pengantin itu bergandengan tangan satu sama lain. Kemudian mulai membacakan janji. Dan bertanya kepada Bai Ningbing apakah dia bersedia menikahi orang di depannya? Bai Ningbing, yang seharusnya menjawab tanpa ragu-ragu, tiba-tiba terdiam sesaat. Tatapannya beralih dari wajah Jiang Cheng yang penuh harapan di depannya ke wajah para tamu di bawah panggung yang juga penuh harapan. Dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke pintu masuk yang kosong. Dahulu kala aku pernah sesumbar. Jika suatu hari dia berani menikah dengan pria lain, aku pasti akan pergi dan merebutnya. Bai Ningbing tahu aku tidak bercanda. Jadi hari ini dia secara khusus mengirim banyak pengawal untuk berjaga di pintu. Untuk mencegahku datang dan merebut pengantinnya. Tapi sekarang pernikahan sudah setengah jalan. Anak laki-laki yang mengatakan akan merebut pengantinnya masih belum muncul. Jelas ini adalah hal yang baik. Tapi dia sama sekali tidak bisa merasa bahagia. Mungkinkah aku benar-benar tidak menyukainya seperti yang aku katakan? Begitu pikiran ini muncul. Dengan cepat dibantah oleh Bai Ningbing. Bagaimana mungkin aku mencintainya sampai gila, memintaku untuk tidak menyukainya. Bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhku. Dia pasti sedang bermain tarik ulur.
Memikirkan hal ini, kilatan dingin muncul di matanya. Tidak peduli apa yang aku lakukan. Dia tidak akan menyukaiku. Cinta sejatinya dalam hidup ini hanya Jiang Cheng seorang. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menarik kembali pikirannya dan kembali menatap pengantin wanita di depannya. Dengan sungguh-sungguh dia mengucapkan setiap kata. Jiang Cheng, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, baik dalam kesehatan maupun penyakit, aku bersedia menikah denganmu dan tidak akan meninggalkanmu. Dalam hidup ini dan kehidupan selanjutnya, kau hanya bisa menjadi suamiku. Pengakuan yang penuh kasih sayang itu membuat mata Jiang Cheng di depannya tiba-tiba memerah. Dia menjawab dengan penuh kasih sayang. Dia dengan penuh semangat berciuman dengannya. Pernikahan ini berjalan sangat lancar. Semua kekhawatiran Bai Ningbing tidak terjadi. Adegan perebutan pengantin yang dia perkirakan tidak muncul. Suaminya baik-baik saja sepanjang acara. Tidak ada ketidaknyamanan. Bahkan dia sendiri dipuji oleh teman-temannya. Mengatakan bahwa dia, yang menikah hari ini, lebih hati-hati dan serius dari hari-hari sebelumnya. Hanya Bai Ningbing sendiri yang tahu pernikahan ini. Dia tidak serius. Ada sosok di hatinya. Terus muncul mengganggu pikirannya. Saat Jiang Cheng kembali ke kamar untuk beristirahat, Bai Ningbing meminta kepala pelayan untuk mengambilkan ponselnya. Ketika dia melihat tanda seru merah terang di kotak dialog, tubuh Bai Ningbing langsung menegang. Di tempat, selama bertahun-tahun, tidak peduli bagaimana aku bertengkar dengannya, dia tidak pernah memblokirku. Dia tidak. Kali ini, aku benar-benar bermain tarik ulur. Bai Ningbing menggosok pelipisnya dan langsung menelepon. Saat nada dering terdengar, Bai Ningbing sudah menyiapkan kata-katanya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Bang, Bai Ningbing membanting telepon ke atas meja. Baiklah, baiklah. Fang Yuan, kau benar-benar hebat. Beraninya kau memblokirnya, Bai Ningbing memutuskan untuk tidak memperdulikanku lagi. Bagaimanapun juga, ketika dia menjemputku nanti, bukankah aku akan kembali dengan patuh? Lagi pula, aku sangat mencintainya. Bahkan jika dia menikah, aku tidak tega untuk pergi. Memikirkan hal ini, wajah Bai Ningbing sedikit mereda. Tapi aku dititipkan ibuku padanya untuk menjaganya. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia akan kesulitan menjelaskannya. Maka dia memutar ulang telepon untuk memeriksa ke kota mana Caca pergi. Setelah ditemukan, kalian pergi dan menjaganya. Malam, dia menidurkannya. Setelah memastikan pintu kamar Jiang Cheng diketuk, Jiang Cheng Mei terbangun. Dia baru diam-diam bangun dari tempat tidur. Namun saat dia menutup pintu kamar, Jiang Cheng di tempat tidur membuka matanya. Di ruang kerja wajahnya terlihat buruk. Ulangi sekali lagi. Dia pergi kemana? Asisten menelan ludahnya. Kami sudah memeriksa semua catatan perjalanan tapi tidak menemukan jejak Tuan Muda Fang. Semua dokumennya di dalam negeri juga sudah dibatalkan. Kami menduga dia pergi ke luar negeri. Tidak jelas kemana tepatnya. Apakah Nona ingin memberitahu Tuan Fang? Dia terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa oleh rentetan kata-kata itu. Amarah menyebar dari dalam hatinya ke seluruh tubuh. Dia pikir aku hanya memblokirnya. Tidak menyangka aku diam-diam pergi ke luar negeri. Melihat dia tidak berbicara, Nona Fang Yuan. Asisten dengan berani memanggil sekali lagi. Dia menarik napas dalam-dalam. Menekan amarahnya. Untuk sementara tidak perlu. Kalian terus mencari asisten melihatnya lama sekali. Akhirnya menjawab. Berbalik dan pergi. Kebetulan bertabrakan dengan Jiang Cheng di pintu. Tuan, asisten memanggil. Menarik perhatiannya. Ekspresinya sedikit berubah. Mengambil selimut di sandaran kursi dan berjalan menuju Jiang Cheng. Kenapa kamu bangun? Apakah kamu kedinginan? Dia berkata sambil
Meletakkan selimut di bahu Jiang Cheng. Menghangatkan tangannya. Mata Jiang Cheng tersenyum. Namun kata-katanya penuh kekhawatiran. Aku tidak bisa tidur jika kamu tidak ada di sini, jadi aku datang menemuimu. Kebetulan aku mendengar kamu dan asisten berbicara. Fang Yuan, kenapa dia bisa begitu? Benarkah? Karena aku berkata pada akhirnya. Matanya memerah. Dengan menyesal menundukkan kepalanya. Dia buru-buru memeluk pinggangnya. Dan mencium rambutnya. Bagaimana mungkin? Karena bersamamu, dia seperti anak kecil yang merajuk. Tidak perlu dihiraukan. Tapi di mata Jiang Cheng masih ada kegelisahan. Dia memegang salah satu kakinya dan menatapnya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah keluarga Fang. Mempercayakanmu untuk menjaganya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Dia mengusap sudut matanya yang basah. Dengan nada dingin. Terjadi sesuatu pun tidak apa-apa. Anggap saja itu pelajaran baginya. Agar dia tidak terus berlarian setiap hari. Tidak menyangka dia begitu tidak peduli padaku. Kesenangan di sudut bibir Jiang Cheng. Tidak bisa ditahan lagi. Dia buru-buru menundukkan kepalanya. Bersandar di dadanya. Memancarkan senyum sinis. Fang Yuan. Sebaiknya kau jangan pernah kembali. Dia tidak peduli di mulutnya. Tetapi diam-diam dia terus mengirim orang untuk mencariku. Setiap kali jawaban yang dia dapatkan adalah tidak ada minggu pertama. Tidak ada bulan pertama, tetap saja tidak ada, asisten dengan hati-hati. Setelah menjawab, tubuhnya yang duduk di kursi kantor terdiam lama sebelum melambai. Membiarkan asisten terus mencari. Setelah asisten menutup pintu, dia dengan lelah bersandar kembali dan dengan tak berdaya memijat pelipisnya. Dia pernah mengira kepergianku ke luar negeri. Hanya merajuk. Marah karena dia menikah dengan Jiang Cheng. Tapi setelah sekian lama, tetap tidak ada jejakku dalam kebingungan. Dia teringat perkataanku sebelumnya bahwa aku tidak menyukainya. Bahkan ingin menjauh darinya. Saat itu dia merasa aku mencintainya. Tidak akan benar-benar pergi. Jadi dia tidak menganggap serius perkataanku. Sekarang hanya dia yang tidak menganggapnya serius. Dia meletakkan tangannya dan melihat ke sudut meja kantor. Seharusnya ada foto dirinya dan aku. Tapi sejak aku mengungkapkan perasaanku, foto bersama itu dilemparnya ke tempat sampah. Digantikan dengan foto pernikahannya dengan Jiang Cheng. Dia melihat sekeliling. Dulu kantor itu penuh dengan jejakku. Tapi sekarang semuanya menghilang. Dia menatap sudut itu lama sekali. Akhirnya dia mengangkat telepon dan menelepon Ibu Fang. Orang itu dititipkan Ibu Fang untuk dia jaga. Sekarang aku mengalami masalah. Dia seharusnya mengaku bersalah. Tapi setelah telepon tersambung, Bai Ningbing bahkan belum sempat berbicara. Suara wanita dingin terdengar dari seberang telepon. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Pikiran Wen Bai Ningbing menjadi kosong. Dia hanya merasakan firasat buruk menyebar dari hatinya. Tangan yang memegang telepon membeku beberapa saat sebelum dia meletakkannya. Dia dan ibunya adalah teman dekat. Hubungan mereka selalu baik. Kenapa dia bisa diblokir? Bai Ningbing berpikir lama. Tidak menemukan petunjuk. Saat ini asisten yang pergi tiba-tiba kembali. Memeluk sebuah kotak besar. Presiden Bai, ada paket untuk Anda. Orang yang mengantarnya berkata. Harus Ning membuka sendiri. Bai Ningbing tertegun. Mendongak dan menatap kotak itu lama. Akhirnya menyuruh asisten meletakkan kotak itu di atas meja di depannya. Dia melihat kotak itu dan saat tangannya menyentuh tali. Jantungnya berdegup kencang. Dia selalu merasa bahwa jika dia membuka kotak itu, dia akan jatuh ke jurang yang tak berujung. Ragu sejenak. Tangan Bai Ningbing yang mengepal tiba-tiba terlepas. Perlahan membuka tali di kotak itu. Saat melihat isi di dalamnya, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Di bagian paling atas kotak ada secari kertas. Beberapa kata yang lebih besar dari tulisan tangan biasa muncul. Mata Bai Ningbing dipenuhi bukti terkait kejahatan.
Bai Ningbing tidak bisa mendengar apa-apa. Dengan tangan gemetar dia mengeluarkan satu persatu barang di dalamnya. Wajahnya menjadi semakin muram. Bai Jia sedang berjemur. Jiang Cheng yang mengantuk dibangunkan oleh dering telepon yang mendesak. Dia mengerutkan kening dengan mata setengah tertutup. Bahkan tidak melihat ID penelepon dengan jelas. Lalu menekan tombol jawab. Siapa suara kejam berikutnya yang datang dari ujung telepon? Bagaimana cara sukses? Apakah kamu melupakanku setelah berkuasa? Tangan Jiang Cheng memegang ponsel. Tiba-tiba mencibir. Wah, bagaimana mungkin aku melupakanmu? Tapi aku pernah melihat pembunuh terburuk. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk membersihkan. Namun, kamu bahkan tidak membunuh orang itu untukku. Jika aku jadi kamu, aku sudah bunuh diri sejak lama. Saat Jiang Cheng sedang berdebat dengan orang di ujung telepon, sesosok tubuh hitam diam-diam muncul di belakang pintu kaca. Rangkaian mawar yang baru mekar pun tidak menutupi mata mendalam Bai Ningbing. Saat Jiang Cheng menutup telepon, dia diam-diam mendorong pintu kaca hingga terbuka. Selangkah demi selangkah berjalan ke arahnya. Saat berikutnya, jeritan melengking yang mengerikan terdengar dari rumah kaca. Gemuruh guntur besar, disertai kilatan petir di langit. Dalam hujan lebat, sebuah tubuh berlumuran darah terburu-buru dibawa ke ambulans oleh sekelompok pelayan. Di malam yang hujan, darah di bawah Jiang Cheng mengalir kemana-mana. Akhirnya hanyut oleh air hujan. Sepasang sepatu kulit hitam menginjak jejak darah yang samar ini dan berjalan ke kejauhan. Kekacauan di keluarga Bai tidak memengaruhi saya yang jauh di Inggris. Sebelum kembali ke sisi ibu, aku berulang kali memeriksa tubuhku. Setelah memastikan orang luar tidak dapat melihat luka-lukaku, baru aku merasa tenang. Kembali ke Inggris, kembali ke kehidupan keluarga Fang di masa lalu. Hal-hal masa lalu harus hilang seiring kepergianku. Aku tidak ingin ibu dan calon tunanganku mengkhawatirkan hal-hal ini. Tapi aku tidak tahu ketika aku kembali ke keluarga Fang. Ada dua orang yang diam-diam memeriksa masa laluku. Salah satunya tentu saja ibu, sejak ibu menetap di Inggris. Selalu ingin membawaku ke Inggris. Tapi aku demi Bai Ningbing bersikeras untuk tidak datang. Tiba-tiba bilang ingin datang. Ini tidak seperti karakterku. Jadi ibu diam-diam memeriksa masa laluku di dalam negeri. Ketika foto-foto berdarah itu muncul di hadapan ibu, dia yang telah tenang sepanjang hidupnya meledak amarah untuk pertama kalinya. Putranya yang sejak kecil dia sayangi dan manjakan, diperlakukan seperti ini oleh orang yang dia kira bisa dipercaya. Dan Bai Ningbing memperlakukan putranya seperti ini. Ternyata demi seorang pembunuh yang menanggung beberapa nyawa, amarah menjalar dari dadanya. Ibu merasa dia salah menilai orang. Putranya memang ada melakukan hal yang tidak baik. Bai Ningbing bisa saja meneleponnya agar dia sendiri yang menangani. Tapi dia tidak hanya tidak senang. Dia juga berkali-kali ingin putranya kehilangan nyawa. Jika bukan karena Bai Ningbing pernah dengan tulus merawatku, ibu sudah lama kembali ke dalam negeri untuk membalas dendam. Setelah ibu tenang beberapa saat, dia memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Bai. Uang yang pernah Bai Jia habiskan untukku, dia sudah mengembalikannya 10 kali lipat ke rekening keluarga Bai. Selain itu, hutang budi kepada Bai Ningbing juga sudah kulunasi. Terakhir, untuk berterima kasih kepada Bai Ningbing karena telah mendidik putranya, ibu membuat 2 salinan bukti perbuatan Jiang Cheng selama ini. 1 salinan dikirim ke Bai Jia. Salinan lainnya dikirim ke kantor polisi di dalam negeri. Awalnya ibu ingin membahas masalah ini denganku. Tapi melihatku tidak ingin membahas masa lalu. Pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dan penyelidikan lainnya, masa laluku. Tentu saja tunanganku. Yao Shuiwei sebagai istriku di masa depan. Anggota keluarga Yao di masa depan. Tentu saja harus memahami kebahagiaan calon suaminya terlebih dahulu. Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu di kemudian hari. Melihat pengalamanku di keluarga Bai, Yao Shuiwei juga terkejut. Dan kemudian merasa sakit hati. Menurutnya,
Setiap orang memiliki hak untuk mengejar cinta. Mantan istriku mengejar Bai Ningbing memang agak gila. Tapi kemudian aku sudah sepenuhnya yakin. Tapi Bai Ningbing tidak melepaskan. Dan dalam hal ini, Bai Ningbing memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Sedikit penyelidikan bisa menemukan masalah yang disebut cinta sejati. Sayangnya dia dibutakan oleh cinta. Memikirkan hal ini, mata Yao Xuewei berkedip. Tatapan meremehkan orang bodoh. Kemudian membuang dokumen ke dalam anglo. Menyaksikan kertas itu dilalap api besar dalam sekejap. Tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Aku tidak mengetahui hal ini. Aku berdiri di deretan rak, bingung memilih-milih saat membayar. Ayahku memang menjodohkanku dengan tunangan. Tapi sejak aku datang ke Inggris, aku belum pernah bertemu tunanganku. Ketika aku pertama kali datang ke Inggris, kesehatanku sangat buruk. Dan aku harus beristirahat untuk sementara waktu. Selama itu, tunanganku mengirim orang untuk mengirim hadiah dan menjengukku. Dan ini adalah pertemuan pertama kami yang sebenarnya. Aku sudah melihat fotonya. Tetapi aku tidak tahu karakternya. Jadi aku sangat mementingkan kencan ini. Karena takut melakukan kesalahan dalam etika. Akhirnya, aku mengenakan setelan jas yang dipotong dengan indah. Warna abu-abu tua menonjolkan ketenangan dan kesederhanaan. Potongan slim fit menonjolkan sosok yang tinggi dan tegak. Dipadukan dengan dasi sederhana yang serasi dan berkelas. Rambutku juga ditata dengan cermat. Bersih dan rapi. Ketika aku berjalan masuk dan mendorong pintu kastil terbuka, aku langsung melihat wanita yang bangkit untuk menyambutku di depan jendela kaca patri. Jika Bai Ningbing seperti es dingin di jurang, maka Yao Xuewei seperti matahari hangat di musim semi. Aku sebelumnya tidak percaya pada apa yang ibuku katakan tentang pengulangan hal-hal yang dimanjakan. Aku sudah melakukan pemahaman umum tentang keluarga Yao. Informasi yang diumumkan oleh keluargaku membuatku merasa ada kekacauan internal. Cabang Yao Xuewei ini diulang di setiap generasi. Tetapi cabang-cabang lain sangat kacau. Anak haram tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Yao Xuewei tinggal bersama saudara-saudaranya yang lain. Tidak ada yang bisa menjamin tidak terpengaruh. Hari ini aku menyadari bahwa pengetahuanku dangkal. Aku duduk. Kemudian Yao Xuewei berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Sambil menyerahkan informasi yang relevan kepadaku. Pertanyaan-pertanyaan yang aku pedulikan memiliki jawaban rinci dalam informasi tersebut. Yao Xuewei juga sesekali mengulurkan tangan untuk menjagaku. Dan mencarikanku tisu basah. Seluruh prosesnya terasa sangat santai. Aku dengan saksama mengamati wanita di depanku yang 6 tahun lebih tua dariku. Wajahnya lembut. Matanya memancarkan kelembutan dan perhatian. Dan senyum tipis selalu menghiasi bibirnya. Aku tiba-tiba merasa bahwa menikah dengan orang seperti ini, hidup akan baik-baik saja. Kencan. Akhirnya, Yao Xuewei dengan perhatian mengantarku pulang. Mungkin karena terlalu fokus dengan mengobrol dengan wanita di sebelahnya. Aku tidak menyadari di jalan di seberang Manor Fangjia ada sebuah Maybach serba hitam. Tersembunyi di balik semak-semak rendah, jendela mobil yang gelap gulita. Sepasang mata yang dalam menatap lurus ke Maserati yang kutumpangi. Tepat 3 bulan, Bai Ningbing melihatku lagi. Setelah mengetahui kejadiannya. Sejak hari semua kebenaran terungkap. Bai Ningbing membutuhkan waktu seminggu untuk menerima. Dia sangat membenciku. Sebenarnya dijebak. Kekasih yang sangat dia cintai. Jiang Cheng adalah pembunuh sebenarnya. Awalnya Bai Ningbing tidak bisa menerimanya sama sekali. Dia tidak bisa menerima teman masa kecil yang dia sukai sejak kecil. Cahaya bulan putih yang dipuja semua orang. Diam-diam ternyata sangat kejam. Hari itu, setelah Jiang Cheng bangun di rumah sakit, dia berlutut di sisinya. Menangis terseduh-seduh. Di bawah bukti yang kuat, Jiang Cheng tidak berani mencari alasan lagi untuk membela diri. Dia hanya bisa terus memberitahu orang di depannya. Dia melakukan ini karena dia terlalu mencintainya. Adapun para pengejar Bai Ningbing lainnya yang telah disakiti. Juga karena alasan ini.
Dia tidak mengizinkan kekasihnya diintip dan diangan-angankan oleh orang lain. Jadi Jiang Cheng hanya bisa bertindak sendiri. Biarkan mereka menghilang dengan kejam. Ini adalah kata yang bisa dipikirkan Bai Ningbing setelah Jiang Cheng selesai mengatakan semua yang dia katakan. Sesaat, dia bahkan meragukan apakah orang di depannya masih Jiang Cheng. Atau Jiang Cheng yang baik dan ceria dalam ingatannya? Malam itu, orang-orang dari keluarga Gu dan Jiang tidak tidur. Keluarga Jiang berpikir untuk memperkecil masalah. Lagi pula, tidak ada raksasa di lingkaran yang tangannya bersih. Ibu Jiang sendiri telah menyelesaikan beberapa wanita simpanan. Jadi dia menjelaskan perilaku buruk Jiang Cheng ini hanya terlalu ekstrim. Selain itu, Jiang Cheng juga bukannya tidak membayar harga. Dia hampir kehilangan nyawanya karena ini. Sementara keluarga Bai bersikeras agar Bai Ningbing dan Jiang Cheng bercerai. Lagi pula, keluarga Bai tidak akan pernah mengizinkan seseorang yang menanggung beberapa nyawa menjadi suami putri mereka. Tepat ketika kedua keluarga bertengkar hebat, sekelompok polisi mendobrak masuk dan langsung membawa pergi di depan kedua keluarga. Jiang Cheng. Dalam semalam, keluarga Bai menjadi trending. Pasangan pengantin baru keluarga Bai yang dulunya sangat mesra. Pihak pria masuk penjara. Pihak wanita masuk rumah sakit. Kedua keluarga kembali menjadi sangat kacau. Tapi Bai Ningbing tidak bisa mengurus semua ini lagi. Dia sekarang hanya ingin segera menemukanku dan meminta maaf padaku. Tapi jejakku sama sekali tidak bisa dia ketahui. Jawaban yang dibawa kembali oleh orang-orang yang dia kirim untuk mencariku selalu negatif. Bai Ningbing yang dulunya berjaya di dunia bisnis, setelah mengalami pukulan berat ini, akhirnya terbaring di tempat tidur. Matanya penuh kekosongan, menatap keluar jendela seperti boneka tanpa jiwa. Sampai saat ini, Bai Ningbing akhirnya tahu betapa salahnya dia. Dia menjadi seorang algojo, mendorongku yang benar-benar mencintainya ke neraka. Setiap kali menutup mata, dia selalu bisa melihat wajah bocah itu menangis putus asa di benaknya. Mendengar permohonanku yang putus asa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengabaikannya, tidak mempercayainya, sama sekali tidak peduli. Ketika Bai Ningbing kembali ke villa lagi, yang dilihatnya hanyalah pemandangan kosong. Dulu setiap kali dia pulang, sosok tegap itu selalu tiba-tiba muncul dari belakangnya. Dengan lembut memanggil namanya. Setiap kali, dia akan tersenyum memanjakan dan bercanda denganku. Terkadang, teman baiknya juga bercanda. Aku bukan istrinya, melainkan ayah angkatnya. Bahkan saat minum-minum, beberapa teman baiknya akan bertanya dengan mabuk. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan semacam itu padaku? Setiap kali jawaban Bai Ningbing selalu dengan tegas membantah. Belum lagi dia dan aku terpaut 10 tahun. Perbedaan usia yang sangat besar. Biarkan dia melihatku. Seolah-olah melihat seorang anak kecil. Selain itu, orang yang dia sukai selalu adalah Jiang Cheng. Sejak pertama kali dia melihat Jiang Cheng, dia yakin bahwa dia adalah satu-satunya suaminya. Adapun perasaan aneh yang kadang-kadang dia rasakan saat menghadapiku, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang di villa yang kosong, tanpa sadar dia berjalan ke kamarku. Masih seperti saat aku pergi. Seolah-olah sedetik kemudian, aku akan melompat keluar dari suatu sudut dan menakutinya. Bai Ningbing berdiri di pintu. Tertegun lama sebelum masuk. Dia tidak melakukan apa-apa. Hanya berjalan di sepanjang garis di seluruh ruangan. Setiap langkah dapat diambil dari barang-barang yang ditempatkan. Mengingat adegan saat itu. Berjalan ke meja. Dia membuka laci. Di dalamnya pernah penuh dengan cintaku padanya. Sekarang kosong, dalam keadaan linglung. Dia sepertinya melihat surat cinta dan lukisan itu robek olehku. Di telinganya terdengar aku berkata. Tidak menyukai suaranya. Rasa sakit menyelimuti hatinya. Dia tanpa sadar membungkuk. Tangan,
Mencengkeram erat tepi laci. Buku-buku jarinya memutih. Akhirnya rasa sakit itu berlalu. Emosi yang tidak dapat dijelaskan turun pada rasa sakit. Tepat ketika Bai Ningbing hendak mencari tahu emosi ini. Asisten menerobos masuk dan dengan bersemangat memberitahunya. Aku menemukannya, jadi dia mengabaikan emosi itu seperti yang dia katakan. Tiba di Inggris dan datang ke keluarga Fang. Dia tidak sabar untuk bertemu. Aku ingin secara pribadi meminta maaf padaku. Tetapi dia datang selama setengah bulan. Tetapi bahkan tidak memasuki gerbang keluarga Fang. Melihat pelayan keluarga Fang memandangnya seperti memandang musuh. Dia Dicun juga tahu alasannya. Dengan tak berdaya. Dia hanya bisa menunggu di luar. Hingga hari ini, dia akhirnya melihat sedikit kegembiraan di mataku. Dia buru-buru mendorong pintu mobil. Ayuan di mulutnya hendak keluar. Saat berikutnya, dia membeku di tempat. Saat aku keluar dari mobil, sesosok tubuh tinggi dan ramping juga ikut turun dari mobil. Dan dengan mesra menggandeng hadiah di tangan Bai Ningbing. Amarah tak bernama muncul di hati. Menyebar dari hati ke segala arah. Mendengar suara familiar ini, seluruh tubuhku menegang. Rasa takut langsung menyebar ke seluruh tubuh. Aku terlalu familiar dengan suara ini. Setiap kali aku menyakiti Bai Yue Guang milik Bai Ningbing, dia akan memanggil nama lengkapku seperti ini. Merasakan getaran pada orang yang dipeluknya. Kilatan dingin muncul di mata Yao Suewei. Dia buru-buru menepuk punggungku untuk menenangkan. Dan mendorongku kembali ke dalam mobil. Sebelum menutup pintu mobil, dia meremas tanganku. Tenang. Semua ada padaku saat pintu mobil tertutup. Yao Suewei tidak lagi menyembunyikan ketidakpedulian di matanya. Dia berbalik dengan cepat. Dan meninju wajah Bai Ningbing yang berjalan ke arahnya dengan keras. Jika dulu Bai Ningbing pasti akan menghindari pukulan ini. Tapi sekarang kondisi fisiknya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dia hanya bisa melihat dirinya dipukuli hingga jatuh ke tanah. Dan tidak bisa bangun sama sekali. Hujan deras. Di tengah hujan, Yao Suewei menerima payung dari kepala pelayan keluarga Fang. Menatap Bai Ningbing yang terbaring di tanah dari atas. Tatapan tanpa riak. Seperti provokasi tanpa suara. Membuat Bai Ningbing. Jantungnya terasa sakit. Petir. Menyambar langit. Yao Suewei menutup payungnya dan masuk ke mobil. Maserati perlahan memasuki perkebunan keluarga Fang. Gerbang besi besar tertutup tanpa ampun. Memisahkan dua dunia luar dan dalam. Mengenai kedatangan Bai Ningbing. Aku tidak ingin memikirkan alasannya. Sejak aku melepaskan Bai Ningbing, dia tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku hanya ingin menjalani hidupku saat ini dengan baik. Yao Suewei juga begitu. Mungkin karena naluri posesif seorang wanita. Dia tidak ingin tunangannya mengalihkan pandangannya ke wanita lain. Jadi keduanya diam-diam. Tidak membahas kejadian tadi lagi. Di meja makan, dia berganti pakaian. Yao Suewei duduk di sampingku. Berdiskusi tentang tanggal pernikahan dengan ibunya di seberang. Aku tidak punya pendapat. Hanya diam-diam duduk di samping sambil makan. Sesekali memberikan pendapat. Perhatian Yao Suewei. Separuh pada percakapan. Separuh pada diriku. Sebentar membungkuskan untukku. Sebentar mengelap tanganku dengan tisu. Telingaku sedikit memerah. Meskipun saat kencan siang hari aku sudah dirawat seperti ini. Tapi aku masih merasa sedikit malu. Dulu saat ibu di dalam negeri sering merawatku. Tapi saat aku berusia 6 tahun. Ibu pergi ke luar negeri, aku yang masih kecil. Dijemput oleh Bai Ningbing kembali ke keluarga Bai. Memang memanjakanku. Tapi dalam hal-hal kecil. Untuk melatih kemandirianku. Kecuali saat sakit. Bai Ningbing hampir tidak pernah membantu. Terutama setelah dia dan Jiang Cheng bersama. Statusku di keluarga Bai merosot tajam. Sekarang, Yao Suewei adalah wanita kedua yang merawatku dengan begitu perhatian. Dia memperlakukanku seperti memperlakukan Bai Yisui. Takut aku mengalami kecelakaan.
Jelas aku sudah dewasa. Dan terlebih lagi di depan ibuku. Aku menggigit bibir dan tetap memakan udang yang dibungkuskan Yao Xuewei. Sebagai balasannya, aku juga memberinya semangkuk sup. Hati-hati dia. Sambil makan aku mengingatkan dengan suara pelan. Yao Xuewei tertegun. Lalu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Ibu melihat kedua orang itu tampak mesra. Wajahnya penuh dengan kelegaan. Setelah makan malam, Ibu dan Yao Xuewei pergi ke ruang kerja bersama selama setengah jam. Setelah itu Yao Xuewei keluar untuk berpamitan denganku. Aku segera bangkit untuk mengantarnya keluar. Jelas ini pertama kali bertemu. Tapi aku merasa sedikit enggan. Tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Takut Yao Xuewei salah paham. Yao Xuewei menangkap keraguan dan kesulitanku. Dia terkekeh pelan, mengusap tanganku. Sampai jumpa besok. Mataku berbinar dan aku mendongak ke arahnya dengan terkejut. Tawa di mata Yao Xuewei semakin menjadi-jadi. Dia memelukku lagi. Baru setelah itu aku membungkuk dan masuk ke mobil. Hingga mobil itu terhalang oleh gerbang. Baru setelah itu aku berbalik dengan enggan dan kembali ke villa perkebunan. Di luar, Yao Xuewei melihat jendela hitam Maybach di kejauhan. Membuatnya tidak bisa melihat ekspresi orang di dalam mobil. Dia tidak peduli. Hanya memutar tasbih di pergelangan tangannya. Sejak saat itu selama sebulan, hubungan aku dan Yao Xuewei meningkat pesat. Sementara Bai Ningbing dipanggil kembali ke negara itu oleh belasan panggilan telepon dan sangat sibuk. Setelah Jiang Cheng di penjara, orang-orang dari keluarga Jiang sering datang ke keluarga Bai untuk membuat keributan. Ibu Bai, yang selalu dimanjakan, dikirim ke rumah sakit. Bai Fu ditabrak mobil oleh orang-orang dari keluarga Jiang di jalan menuju perusahaan dan masuk ke sungai. Karena pengaruh ini, saham keluarga Bai terus menurun. Setelah Bai Ningbing menyelesaikan semua urusan dan menanggapi, dia terkejut dengan berita pertunanganku. Dia mengepalkan undangan dengan erat. Kertasnya berkerut dan kristal-kristalnya berjatuhan. Menggores telapak tangannya. Darah mewarnai undangan menjadi merah. Namun dia seperti tidak merasakan sakit. Merenyuhkan undangan menjadi bola? Mungkin aku pernah berkata, tidak akan menikah kecuali dengannya. Bagaimana bisa bertunangan dengan orang lain? Bai Ningbing marah dan kesakitan. Dia menyuruh sopir untuk berbalik. Tempat pertunanganku sangat besar. Kastil ini dibagi menjadi 2 lantai. Lantai atas menerima kerabat dekat dari keluarga Gu dan Yao. Lantai bawah menerima mitra bisnis, tetapi Bai Ningbing. Bahkan lantai bawah pun tidak bisa dia masuki. Aura suramnya membuat orang yang menghalangi jalannya gemetar. Namun orang itu tetap menjalankan tugasnya dengan menghalanginya. Maaf. Nona Bai, tuan rumah pesta telah dengan jelas mengatakan. Sama sekali tidak boleh membiarkan Anda gemetar. Bai Ningbing menatap kaki orang itu dengan tatapan mantap. Senyum mengejek meluap dari sudut mulutnya. Di tengah salju yang lebat, Bai Ningbing mengenakan mantel tipis. Mendongak ke jendela setinggi langit-langit di lantai 2. Aku mengenakan setelan jas putih. Menari dengan anggun bersama Yao Xuewei. Setelah satu tarian selesai, mereka berdua berciuman mesra di bawah kembang api. Adegan itu menyengat mata Bai Ningbing. Dia baru menyadarinya bahwa dia sebenarnya sudah lama menyukai internet. Akhirnya, saat pertunangan, dia sudah, tanpa sepengetahuanku, menyukai anak laki-laki yang mengejarnya. Tapi rasa suka ini dia anggap aneh. Dia menahannya dengan kuat. Ditekan berulang kali di dalam hatinya dan muncul kembali. Hingga saat ini, akhirnya meledak sepenuhnya. Jantung Bai Ningbing seperti digenggam erat oleh tangan raksasa. Sakitnya membuatnya tidak bisa bernapas. Untuk sesaat, dia ingin bergegas masuk dan naik ke atas tanpa mempedulikan apapun. Menggenggam tanganku. Memberitahuku bahwa dia menyukaiku. Dulu dia salah. Berharap aku bisa memberinya kesempatan untuk menebusnya. Namun, kenyataannya adalah kakinya seperti dipaku ke tanah. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak.
Salju putih menutupi seluruh tubuhnya. Dinginnya tubuh jauh lebih kecil daripada dinginnya hati. Dia hanya bisa menyaksikan anak laki-laki yang dulu mencintainya sepenuh hati. Berdiri di samping wanita lain, mengucapkan kata-kata cinta yang menyentuh. Kesenangan dan kegembiraan di mataku. Adalah kebingungan yang sudah lama tidak dia lihat. Aku teringat malam hujan yang sangat lama. Hujan hari itu sebesar salju hari ini. Juga dipisahkan oleh sebuah gedung. Dipisahkan oleh sebuah jendela. Dia dan Jiang Cheng bercinta dengan gembira di depan lemari hangat. Sementara aku berlutut sepanjang malam di tengah hujan deras. Menyaksikan mereka bercinta sepanjang malam. Malam itu, aku melihat dengan mata kepala sendiri keputusasaan di mata anak laki-laki itu semakin dalam. Akhirnya menutup mata dan jatuh dengan keras. Sekarang dia akhirnya merasakan sendiri rasa sakit dan keputusasaan yang kurasakan saat itu. Manusia salju yang berdiri di depan kastil secara bertahap menarik perhatian banyak tamu. Orang-orang berdiri di depan jendela kaca. Minum coklat panas yang hangat. Berbisik tentang manusia salju ini. Siapa lagi orang yang penuh cinta ini? Akhirnya, bahkan kedua tokoh utama pesta pun tertarik ke depan jendela kaca. Saat aku melihat dengan jelas wajah manusia salju itu, aku sedikit terkejut. Setelah terkejut, aku merasa lucu. Aku juga mendengar sedikit tentang kejadian di dalam negeri. Cinta sejati Bai Ningbing yang dia anggap murni dan tanpa celah di hatinya. Sekarang telah menjadi sinonim untuk kekejaman. Sedangkan anak laki-laki kecil yang dianggapnya jahat, justru adalah korban yang paling tidak bersalah. Pemutarbalikan kedua citra itu akhirnya membuat Bai Ningbing menyadari apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Itulah sebabnya dia datang jauh-jauh ke Inggris untuk mencariku. Itulah sebabnya dia melakukan hal yang menurutnya romantis di tengah salju lebat. Aku menggenggam erat cangkir di tanganku. Akhirnya aku menyingkir tanpa terjadi apa-apa. Aku marah dan mencemooh. Mencemooh bahwa jika Jiang Cheng tidak mengalami kecelakaan, mungkin sampai mati aku tidak akan mendapatkan permintaan maaf itu. Orang seperti dia memang begitu. Hanya setelah kebenaran terungkap dan setelah kehilangan, barulah dia menyesal. Yao Xuewei di samping tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam-diam memelukku ke dalam pelukannya. Menghiburku tanpa suara. Lampu-lampu di kastil padam satu persatu. Lampu-lampu mobil di halaman menyala dan pergi satu persatu. Hingga gerbang kastil tertutup rapat. Bai Ningbing yang berdiri di salju juga tidak menungguku. Salju lebat ini membuat Bai Ningbing kembali demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan linglung, dia berulang kali memanggil namaku. Asistennya merasa iba. Dia menggunakan banyak koneksi dalam semalam. Hanya memohon agar aku datang ke rumah sakit untuk menemui Bai Ningbing. Pada akhirnya, asisten hanya menerima Yao Xuewei dan perekam suara yang dikirim oleh pelayan. Di ruangan sunyi hanya ada Bai Ningbing seorang diri. Dia menatap perekam suara di tangannya untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menekan tombol dan setelah suara bising, suaraku terdengar. Jika Jiang Cheng tidak mengalami kecelakaan, mungkin sampai mati aku tidak akan mendapatkan permintaan maaf itu. Orang seperti dia memang begitu. Hanya setelah kebenaran terungkap. Hanya setelah kehilangan, barulah dia menyesal. Tapi aku sama sekali tidak membutuhkan penebusan yang terlambat seperti itu. Aku juga tidak ingin terus terlibat dengan Bai Ningbing karena hal-hal itu. Selain membuatku semakin kesal. Tidak ada gunanya. Tidak akan berhubungan lagi. Tidak akan bertemu lagi. Adalah akhir terbaik untukku dan dia. Hanya dalam beberapa kata. Bai Ningbing mendengarkannya berulang kali. Dia mencoba mencari jejak pemalsuan rekaman. Tapi dia terlalu akrab dengan suaraku. Begitu mendengarnya, dia tahu. Itu adalah kata-kataku sendiri. Tidak mungkin dipalsukan. Setiap kata yang kuucapkan memberitahunya. Aku tidak menyukainya. Bahkan ada datar tanpa kebencian dalam perkataan itu. Benar-benar memberitahunya. Bai Ningbing, menyerahlah. Tidak mungkin ada aku dan kamu. Bang alat perekam di tangannya dibanting ke tanah. Matanya merah. Sambil memegangi dadanya. Dia terengah-engah.
Asisten yang datang karena mendengar suara itu sangat ketakutan dengan pemandangan ini. Bahkan sebelum asisten itu membuka mulut, Bai Ningbing di ranjang rumah sakit tiba-tiba berteriak. Pergi dari sini. Pintu kamar rumah sakit ditutup kembali. Bai Ningbing berbaring di ranjang dengan putus asa. Matanya penuh penyesalan. Setelah mengetahui bahwa alat perekam telah dikirim ke tangan Bai Ningbing, Yao Xuewei di sofa tersenyum. Senyum ini seperti angin musim semi yang membuatku turun dari tangga di sudut. Aku juga tersenyum padanya. Hal apa yang membuatmu begitu bahagia? Yao Xuewei buru-buru berdiri. Maju. Memegang tanganku menuruni anak tangga terakhir. Hal kecil yang sangat menarik. Aku tidak banyak bertanya. Lalu duduk di sofa bersamanya. Lengan ramping Yao Xuewei memeluk erat wajahku. Menempelkan wajahnya ke wajahku. Napas hangatnya terasa di telingaku. Membuatku tanpa sadar. Secara tidak sadar ingin menghindar. Tapi Yao Xuewei tiba-tiba menjadi tertarik. Terus mengejarku dan meniup telingaku. Aku lupa berpikir. Juga tidak ingin berpikir. Hanya secara naluriah ingin memeluk tubuhku. Yao Xuewei berhenti sejenak. Lalu berhenti di leher. Ciuman tertutup. Akhirnya, kami selangkah demi selangkah berjalan ke atas. Para pelayan di luar melihat ini. Dan buru-buru membungkuk dan diam-diam mundur. Bulan di hutan juga diam-diam bersembunyi di antara awan. Pagi hari, ketika Yao Xuewei selesai bersiap dan turun, dia langsung melihat pelayan itu menatapnya dengan ekspresi sulit. Nona, ada banyak hadiah yang tiba-tiba menumpuk di luar gerbang. Katanya untuk Tuan. Anda lihat, meskipun aku dan Yao Xuewei hanya bertunangan. Tetapi sejak aku pindah ke rumah Yao Xuewei menyuruh semua orang memanggilku Tuan. Mendengar ini, Yao Xuewei langsung menebak. Siapa yang mengirim hadiah-hadiah ini? Ekspresinya tidak berubah. Hanya nadanya yang tenang, semuanya kirim kembali saja. Jangan biarkan Tuan tahu. Pelayan itu segera menjawab dengan penuh semangat. Berbalik dan pergi mengurus hadiah-hadiah itu. Setelah Bai Ningbing mendengar bahwa hadiah-hadiah itu dikembalikan, dia tidak bereaksi apapun. Hanya menyuruh orang untuk terus mengirimnya. Tepat ketika Yao Xuewei mengira hadiah-hadiah ini hanya akan dikirim ke rumah Yao, Bai Ningbing langsung membawa hadiah-hadiah itu dan muncul di perjamuan. Ini adalah perjamuan yang diadakan oleh Bursa Efek Kota Yao. Juga perjamuan pertama yang aku hadiri sebagai tunangan Yao Xuewei. Setelan hitam keemasannya sangat cocok dengan saku emas di dada Yao Xuewei. Cincin rubi 25 karat di jariku adalah hadiah ulang tahunku yang ke-25 dari Yao Xuewei. Dan itu menarik perhatian semua orang di aula. Saat aku merangkul bahu Yao Xuewei dan muncul, aku menarik perhatian semua orang, tentu saja juga menarik perhatian Bai Ningbing di sudut. Melihat bocah lelaki dengan senyum cerah di tengah kerumunan. Kesedihan muncul di matanya. Dia hampir lupa sudah berapa lama dia tidak melihat senyumanku. Dahulu kala, aku sangat suka tersenyum. Senyumanku sangat menular. Tidak peduli seberapa buruk suasana hati Bai Ningbing. Asalkan dia melihat senyumanku, suasana hatinya akan menjadi lebih baik. Tetapi sejak dia menolak cintaku dan bersama Jiang Cheng, aku hanya bisa berhati-hati di depannya. Tangan yang memegang hadiah tiba-tiba mengepal erat. Kotak hadiah yang rapuh itu hampir hancur olehnya. Sebagai tokoh penting dalam perjamuan ini, para tamu bergegas memberikan hadiah pertemuan mereka kepada tuan baru ini. Akhirnya, Bai Ningbing juga mengangkat kakinya dan berjalan ke arah kami. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Yao Xuewei sudah melihatnya selangkah. Membawaku menuju kamar pribadi di lantai 2. Ekspresi Fang Yuan Bai Ningbing sedikit berubah. Dan dia buru-buru mengejar ke atas. Akibatnya, 2 pengawal tinggi langsung mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Kepala pelayan keluarga Yao langsung berdiri di depannya. Nona Bai rengui. Lebih baik sadar diri. Apa yang telah Anda lakukan pada Tuan? Anda tahu betul di dalam hati Anda. Nona tidak menargetkan Anda karena hal itu sudah dianggap memberi Anda muka.
Kata-kata kepala pelayan keluarga Yo seperti tamparan tak terlihat yang membuat wajah Bai Ningbing terasa sakit. Adegan ini secara alami menarik rasa ingin tahu dan perhatian para tamu di samping. Beberapa orang yang tahu masa lalu Bai Ningbing dan aku berbisik kepada orang lain. Dalam kata-kata mereka, mereka semua mengejek Bai Ningbing karena tidak melihat orang dengan jelas. Melihat adegan itu semakin tidak terkendali. Tuan rumah perjamuan akhirnya keluar. Dan dengan halus meminta Bai Ningbing untuk pergi. Ekspresi Bai Ningbing sangat canggung. Dia tahu bahwa dia bersalah. Dan hanya bisa berbalik dan pergi. Sorak-sorai dan tepuk tangan di belakangnya membuatnya semakin malu. Di kamar pribadi lantai 2. Yao Xuewei berbaring di pelukanku. Berusaha menghiburku. Dia diam-diam kesal. Jika dia tahu bahwa Bai Ningbing akan mengatakan sesuatu, dia tidak akan membawaku ke perjamuan ini. Bahkan jika dia harus datang, dia akan mengusir Bai Ningbing terlebih dahulu. Sayangnya, Bai Ningbing tampaknya bertekad untuk mengejarku kembali. Dia tidak hanya menyerahkan urusan domestik kepada para profesional untuk dikelola, tetapi juga membeli rumah di Inggris. Yao Xuewei bukannya tidak punya cara untuk menyelesaikan Bai Ningbing. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seniorku. Dan dia telah merawatku selama bertahun-tahun. Yao Xuewei tidak bisa bertindak gegabah. Ini juga alasan mengapa ibuku menyuruh Yao Xuewei untuk tidak memperhatikannya setelah mengetahui bahwa Bai Ningbing datang ke Inggris. Biarkan masa lalu berlalu. Yang terbaik adalah tidak ada yang berhutang apapun kepada siapapun di masa depan. Aku merasakan emosi Yao Xuewei. Tetapi aku juga tidak berminat untuk berbicara. Dan hanya bisa membalas genggamannya. Keduanya duduk diam di kamar pribadi seperti ini. Sampai kembang api meledak di luar. Setelah pelajaran terakhir. Ketika Yao Xuewei mengadakan pesta ulang tahun untukku. Dia secara khusus mengirim banyak pengawal untuk menjaga setiap pintu masuk. Karena takut Bai Ningbing akan masuk lagi. Yang mengejutkan, Bai Ningbing tidak muncul kali ini. Setelah mendengar laporan dari kepala pelayan, Yao Xuewei, seberkas kejutan melintas di matanya. Tetapi dia masih merasa tidak nyaman tanpa alasan. Jadi dia meminta kepala pelayan untuk terus mengirim orang untuk menjaga pesta ulang tahun yang diadakan dengan sangat meriah ini. Yao Xuewei tidak hanya memesan seluruh botol iklan di Inggris, memutarnya sepanjang waktu, tetapi juga memenuhi kastil dengan kembang api. Bersiap untuk menyalakannya dan meledak pada saat aku meniup lilin ulang tahun. Selain itu, seluruh kastil dihiasi dengan bunga dan berlian favoritku. Hadiah dari para tamu menumpuk seperti gunung kecil. Hampir menyamai kue kastil yang dipesan khusus. Puncak dari pesta ulang tahun. Aku memakai hati cinta sejati yang Yao Xuewei habiskan untuk diambil di lelang. Jam tangan dan dia meniup lilin di kue ulang tahun bersama. Tepat saat lilin padam. Kembang api di langit di luar kastil meledak di malam yang gelap. Pertunjukan kembang api ini berlangsung lama. Setelah pesta, para tamu pergi berkelompok. Aku dan Yao Xuewei sebagai tuan rumah berdiri di depan gerbang kastil untuk melihat mereka pergi. Tepat ketika aku hendak berbicara, tiba-tiba muncul di udara. Drone yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar, membentuk berbagai pola. Tanpa sadar aku menatap Yao Xuewei dan bertanya dengan mata. Apakah dia yang mengaturnya? Yao Xuewei menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, para tamu yang belum pergi di samping tiba-tiba berseru. Ya Tuhan, betapa cantiknya. Pola-pola drone ini seperti pengakuan. Ide ini terlalu romantis. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi aku dan Yao Xuewei berubah drastis. Tanpa sadar melihat ke arah drone di udara. Semakin aku melihat, semakin aku merasa pola-pola ini familiar. Dan wajahku menjadi semakin jelek. Pola pertama adalah milikku sendiri. Di tengah jalan berubah menjadi aku dan seorang gadis. Tamu lain tidak mengenali siapa gadis itu. Tetapi aku langsung mengenali bahwa itu adalah Bai Ningbing. Pikiranku menjadi kosong. Apakah dia ingin menghancurkanku? Meskipun papan iklan pesta ulang tahun siaran langsung nasional telah ditutup. Tapi masih banyak orang yang enggan meninggalkan balkon. Dan saat ini,
Bai Ningbing mulai melepaskan pola drone pengakuan. Aku bisa membayangkan betapa gilanya berita utama besok. Yao Xuewei di samping juga memikirkan hal ini. Aku adalah suaminya. Sekarang ada wanita lain yang mengaku cinta di pesta ulang tahunku. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Wajahnya tenggelam. Dia dengan cepat menyuruh kepala pelayan untuk menembak jatuh drone itu. Sambil menghiburku. Tidak apa-apa. Fang Yuan ada di sini untukku. Aku tidak akan membiarkan hal ini memengaruhimu. Setelah berbicara, dia menyuruh orang untuk mengantarku kembali. Kemudian dia masuk ke mobil sport lain. Di malam yang gelap, sebuah mobil sport hitam melaju dengan cepat. Langsung menghilang di ujung benua. Sementara di sisi lain London, Bai Ningbing berdiri di atap gedung tinggi. Menonton pertunjukan drone samar-samar di kejauhan. Kilatan kesepian melintas di matanya. Dulu sekali, keinginan pertamaku ketika datang ke keluarga Bai adalah pesta ulang tahun. Ada drone. Pertunjukan terbang. Untuk keinginan kecil ini, Bai Ningbing secara alami memenuhinya. Sejak saat itu, setiap ulang tahunku, dia tidak pernah mengecewakanku. Sampai kemudian aku memiliki perasaan yang berbeda padanya. Karena cinta yang gila, dia pertama kalinya tidak menerbangkan pertunjukan drone di hari ulang tahunku. Bahkan tidak merayakan ulang tahunku. Menurut waktu, keinginan ulang tahunku tahun ini adalah menerbangkan gambar mesraku dengannya dengan drone. Setelah bertahun-tahun, dia menerbangkan drone untukku sekali lagi. Tapi orang yang ingin bersamanya sampai tua saat itu, sekarang punya orang lain. Bai Ningbing tersenyum pahit, menyingkirkan kesepian di matanya. Berbalik dan hendak berjalan keluar. Saat berikutnya, embusan angin diam datang. Dia tidak bisa menghindarinya. Langsung dipukuli oleh Yao Xuewei hingga jatuh ke tanah. Yao Xuewei tidak pernah gagal. Pukulan demi pukulan menghantam daging. Jika bukan karena kepala pelayan yang datang tepat waktu, dia mungkin sudah dipukuli sampai mati oleh Bai Ningbing. Yao Xuewei tidak peduli dengan luka di tangannya. Menatap dingin pada orang yang sekarat di tanah. Sebenarnya seberapa besar kau membenci Fang Yuan hingga ingin menghancurkannya berkali-kali? Tahukah kau hari ini adalah ulang tahun Fang Yuan? Berapa banyak orang yang menonton? Tahukah kau pertunjukan drone yang kau sebut itu? Berapa banyak orang yang akan melihatnya? Bagaimana menurut mereka? Fang Yuan. Kau harus membuat Fang Yuan dikelilingi dan dihina oleh seluruh dunia barulah puas. Benarkah begitu? Aku bukan Bai Ningbing meronta. Bangkit dari tanah. Saat berbicara, semburan darah keluar. Yao Xuewei menendang dadanya. Bukan Bai Ningbing apapun. Aku beritahu kau. Jika bukan karena Fang Yuan tidak peduli padamu, kau seharusnya sudah mati dari dulu. Pada hari kedatangannya ke Inggris, Bai Ningbing benar-benar terbaring di tanah karena tendangan ini. Yao Xuewei berdiri di tempat dengan suara pelan. Dengan sedikit kekejaman. Kau harus tahu. Hari ini bukan hanya ulang tahun Fang Yuan, tapi juga hari Fang Yuan. Pertama kali tahu bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Bom di benak Bai Ningbing. Seketika menjadi kosong. Dia menatap orang di depannya dengan tidak percaya. Apa yang kau katakan? Beraninya kau. Aku bahkan belum pernah memilikinya. Keluarganya. Yao Xuewei masih tidak mengerti. Melihat dengan mata kepala sendiri Bai Ningbing dipukuli lagi oleh pengawal yang dibawanya hingga terkapar di tanah. Beraninya aku? Karena Fang Yuan mencintaiku. Aku juga mencintai Fang Yuan. Jadi kami bersedia membesarkan anak kami bersama. Beraninya? Lalu bagaimana kau berani memasukkan Fang Yuan yang tubuhnya lemah ke dalam ruang pendingin? Dan bagaimana kau berani memukulinya hingga hampir mati? Keluarga Fang memintamu untuk membantu menjaga anak. Tetapi malah hampir membunuhnya. Bagaimana kau berani? Yao Xuewei menatap orang di tanah. Wajahnya menjadi semakin pucat. Mencibir dingin. Setelah aku hamil, kita akan menjadi keluarga bahagia bertiga.
Jika kau tahu diri, jangan ganggu dia lagi. Yao Xuewei tidak peduli dengan reaksi Bai Ningbing. Membuang jaket berlumuran darah dan kembali ke perkebunan keluarga Fang. Dia membersihkan dirinya. Setelah memastikan tidak ada bau darah di tubuhnya, baru kemudian diam-diam kembali ke kamar. Melihatku yang sudah tertidur lelap. Kelembutan terpancar di mata Yao Xuewei. Dengan lembut memelukku ke dalam pelukannya dan tertidur bersamaku. Saat aku terbangun lagi, aku melihat diriku berbaring di pelukan Yao Xuewei. Melihatku terbangun, Yao Xuewei menciumku. Semua sudah kuselesaikan. Kekhawatiran semalaman akhirnya mereda. Aku bersandar padanya. Akhirnya berdehem pelan. Selagi kehamilan Yao Xuewei belum terlihat, kami segera mempersiapkan pernikahan. Walaupun waktunya sempit, namun persiapan yang diperlukan tetap dilakukan dengan matang. Kami kembali ke negara, mendapatkan sertifikat pernikahan, dan pergi untuk mengambil foto pernikahan. Saat memikirkan anak di dalam perut bisa berfoto pernikahan bersama, Yao Xuewei merasa takjub. Hari pernikahan segera tiba. Lokasi pernikahan dipilih di gereja favoritku. Buket bunga adalah mawar dan melati favorit kami. Gaun pernikahan adalah hadiah yang dipesan khusus Yao Xuewei untukku sejak lama. Terlebih lagi, kami dengan hati-hati memilih dan memasukkannya ke dalam kotak hadiah. Karena tidak ingin membuat Yao Xuewei yang sedang hamil kelelahan. Pernikahan ini hanya mengundang teman dan kerabat terdekat dari kedua belah pihak. Mulai dari membacakan janji hingga bertukar cincin. Dalam satu proses, aku dan Yao Xuewei sangat fokus. Saat pendeta mengumumkan kami boleh berciuman, kami berciuman penuh kasih sayang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berpisah. Saat itu, hanya ada kami berdua di mata kami. Pernikahan ini sederhana dan bersahaja. Hingga keesokan harinya, Bai Ningbing yang berada jauh di dalam negeri baru tahu tentang pernikahanku dengan Yao Xuewei. Keinginan untuk merebut kembali masih ada. Namun dia tahu itu tidak mungkin. Setiap kali dia menutup mata, dia teringat kata-kata yang kuucapkan di perekam suara itu. Tidak akan ada lagi hubungan di masa depan. Tidak akan bertemu lagi. Adalah akhir terbaik antara aku dan Bai Ningbing. Tapi dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Hanya bisa diam-diam mengunjungiku. Hadiah yang ingin diberikan Bai Ningbing kepadaku semakin menumpuk. Dia masih berfantasi. Merasa selama dia memberikan hadiah-hadiah ini, aku pasti akan kembali. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun hadiah di tangannya yang pernah diberikan. Bukan hanya hadiah, bahkan pesan teks yang dia kirimkan kepadaku. Panggilan telepon yang dia lakukan. Orang di sana juga tidak menerimanya. Aku Bai Ningbing tahu alasannya. Tapi dia tidak rela. Itu adalah anak laki-laki kecil yang paling mencintainya dulu. Itu adalah orang yang paling dia sayangi dulu. Bagaimana bisa dalam sekejap dia menikah dan punya anak dengan orang lain? Bai Ningbing tidak rela tapi tidak ada gunanya. 10 bulan, Yao Xuewei melahirkan seorang putri. Yao Xuewei yang dulu gila ayah sekarang menjadi gila anak. Begitu anak itu lahir, hadiah yang dia berikan bernilai kecanduan. Selain itu, aku dan dia juga secara khusus mendirikan yayasan amal untuk putri kami. Pada hari ulang tahun 1 bulan putri mereka, hadiah ucapan selamat yang dikirim para tamu menumpuk menjadi gunung kecil di atas panggung. Di dalam negeri, Bai Ningbing dengan hati-hati memilih hadiah. Ingin diberikan kepada putriku. Mungkin untuk melindungi putrinya. Sejak anak itu lahir hingga sekarang, aku dan Yao Xuewei tidak pernah membiarkan putri kami muncul di depan umum. Foto anak itu juga tidak dapat ditemukan secara online. Bai Ningbing hanya mendengar orang lain berkata, "Anak itu sangat mirip denganku." Mendengar kata-kata ini, mata Bai Ningbing menunjukkan keraguan. Jika dulu, dia dan aku tidak memiliki kesalahpahaman itu. Tidak berbicara. Apakah kita akan bersama? Apakah anak kita juga akan sangat mirip? Aku ingat dulu ketika aku masih menyukainya. Pernah berfantasi tentang anak-anak kami di masa depan dengannya. Jika itu perempuan,
Aku ingin memanjakan putriku menjadi putri kecil paling bahagia di dunia. Jika itu laki-laki. Aku ingin membesarkan putraku menjadi orang yang sepintar diriku. Mataku berbinar saat mengatakan ini. Bahkan menggambar banyak sekali wajah anak-anak masa depan. Tetapi gambar-gambar itu, saat diserahkan ke tangannya, langsung dicabik-cabik dan dibuang ke perapian olehnya. Dia juga dengan dingin memberitahuku. Dia bisa punya anak dengan siapa saja. Tapi bukan denganku. Suruh aku berhenti bermimpi. Memikirkan ini, kesedihan terlihat di mata Bai Ningbing. Dulu aku memeluk lengannya mengatakan ini. Sekarang dia ingin punya anak denganku. Orang yang bermimpi siang bolong ini justru menjadi dirinya. Tepat pada saat ini, pintu ruang kerja diketuk. Nona, mobil sudah siap. Mendengar itu, Bai Ningbing segera mengambil hadiah di atas meja dan berjalan keluar. Dalam perjalanan ke bandara, dia bersandar di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dalam hati terus menyusun draft kata-kata yang akan diucapkan saat bertemu denganku dan anak itu. Namun tepat pada saat ini, seberkas cahaya putih menyilaukan datang. Diikuti suara rem dan tabrakan. Bai Ningbing yang duduk di kursi belakang terlempar. Dia membentur atap mobil dan pecahan kaca depan dengan keras. Mengoyak kulitnya, darah menyembur keluar. Mobil yang ditabrak terlempar oleh truk dan jatuh dengan keras ke tanah. Darah keluar dari tubuh Bai Ningbing. Saat itu, dia tidak merasa sakit. Hanya merasa sayang dia tidak bisa melihat. Aku juga tidak bisa melihat putri yang sangat mirip denganku itu. Suara teriakan. Suara ambulans. Suara sirene polisi bercampur menjadi satu. Bai Ningbing di dalam mobil semakin memburuk. Akhirnya tidak bisa mendengar suara apapun. Di rumah sakit, keluarga Bai berkumpul di depan ruang operasi. Wajah setiap orang penuh kecemasan. Jarum jam di dinding bergerak perlahan. Sampai langit di luar mulai cerah. Pintu ruang operasi yang tertutup semalaman dibuka. Keluarga Bai segera mengerumuni. Dokter dengan cemas menanyakan kondisi Bai Ningbing. Ekspresi dokter sulit. Ragu-ragu lama sebelum berbicara gegar otak. Beberapa tulang patah di tubuh. Semua ini masih baik-baik saja. Yang paling parah adalah gegar otak akibat kecelakaan mobil. Menyebabkan memar di otak. Tekanan darah penting untuk saraf yang buruk, tidak bisa dioperasi. Hanya bisa menunggu memar menghilang dengan sendirinya. Sebelum ini, Bai Ningbing hanya bisa hidup dalam keadaan vegetatif. Mendengar hasil ini, Ibu Bai di barisan depan membelalakan mata. Hampir pingsan. Setelah beberapa saat, dia baru bisa bicara dengan susah payah. Di mana orangnya? Kepala pelayan di samping dengan cepat berkata. Nyonya, sopir truk Nona meninggal di tempat. Tapi apa cepat? Kata Ibu Bai dengan wajah marah. Dan tak berdaya. Wajah jelek itu membuat hati kepala pelayan bergetar. Kepala pelayan dengan berani melanjutkan. Tetapi orang-orang kami telah menemukan pelakunya. Adalah orang-orang dari keluarga Jiang. Mereka mengirim orang untuk menabrak Nona dengan mobil. Karena di penjara. Jiang Cheng mendengar ini. Ibu Bai langsung mengerti ketika Jiang Cheng pertama kali masuk penjara. Keluarga Jiang sering datang ke keluarga Bai untuk membuat masalah. Yang paling parah bahkan membuat Ibu Bai dan rumah Bai masuk rumah sakit. Kemudian, Bai Ningbing yang kembali ke negara itu dengan kejam mengabaikan persahabatan. Membuat keluarga Jiang hampir hancur. Beberapa tokoh kunci di penjara. Dirawat di rumah sakit. Keluarga Bai baru menjadi lebih tenang. Tanpa diduga, keluarga Jiang masih memiliki rencana cadangan. Memikirkan hal ini, Ibu Bai hanya merasa berdosa. Jadi, ketika petugas penjara membawa Jiang Cheng yang terikat rantai ke ruang interogasi, Ibu Bai tidak bisa menahan diri dan menamparnya dengan keras. Binatang. Malnutrisi dan siksaan jangka panjang. Membuat Jiang Cheng yang dulu berwajah kemerahan menjadi kurus kering. Ibu Bai hanya menamparnya sekali.
Jiang Cheng langsung jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Tetapi Ibu Bai masih merasa hukuman ini terlalu ringan. Memikirkan putrinya berubah seperti ini karena pria itu. Dia tidak bisa menahan diri dan menerkamnya. Dan mengangkat kerah Jiang Cheng lagi. Menampar beberapa kali. Jika bukan karena petugas penjara. Melihat ada yang tidak beres. Bergegas menghalangi Ibu Bai. Mungkin nyawa Jiang Cheng akan berakhir di sini hari ini. Meskipun Ibu Bai ditahan erat oleh dua petugas penjara. Mulutnya masih memarahi Jiang. Menjadi orang yang mengalami kecelakaan mobil. Bukankah kamu yang menjadi orang menjadi? Bukankah kamu mendengarkan kata-kata kasar Ibu Bai ini? Hati Jiang Cheng penuh dengan ironi. Dulu Bai Ningbing mencintainya sepenuh hati. Ibu Bai ingin sekali memperlakukannya seperti putra kandungnya sendiri. Setiap hari memanggilnya putra. Sekarang Bai Ningbing membencinya sepenuh hati. Sikap Ibu Bai terhadapnya juga berbalik drastis. Melihat orang menjadi identik dengan Jiang Cheng. Sampai Ibu Bai lelah memaki. Mulai minum teh. Jiang Cheng baru berbicara. Aku bertemu putrimu, lalu dia menghilang. Jelas-jelas bilang menyukaiku. Tapi setiap kali aku meneleponnya, dia selalu meninggalkanku dan kembali mencariku. Dia terjerat denganku. Sambil mengatakan kepadaku, cinta orang yang serakah seperti ini. Bukankah lebih rendah lagi? Jelas-jelas itu karena dirinya sendiri. Tapi selalu suka menyalahkan pria. Bukankah lebih baik orang seperti ini mati? Dia hahaha. Pantas dia mengalami kecelakaan mobil. Orang seperti dia sebaiknya tidak pernah bangun. Itu yang terbaik. Sampai pada akhirnya, seluruh tubuh Jiang Cheng tertawa gila. Tapi sambil tertawa dia meneteskan air mata. Jelas-jelas dia dan Bai Ningbing dulunya paling mesra. Jika bukan karena aku tidak. Karena dia menginginkan keduanya. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata itu dan bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi ini? Semua salah kami, semua salah kami. Dirinya sendiri tidak bersalah sama sekali. Dirinya sendiri tidak pernah salah. Aku segera meraih tangannya. Aku tahu dia menyukaimu. Kamu juga menyukainya. Hanya saja tidak pernah ada waktu yang tepat untuk mengungkapkan hubungan ini. Sekarang dia telah diberi obat. Membutuhkanmu adalah saat terbaik untuk menyatakan perasaan satu sama lain. Jiang Cheng yang dimarahi pada akhirnya sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba tersenyum licik. Lupa mengatakan bahwa aku dan dia belum bercerai. Dan aku juga tidak akan bercerai. Seumur hidupnya, seluruh keluarga Bai tidak akan bisa menyingkirkanku. Ibu Bai sangat marah hingga tangannya gemetar. Dan lama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Drama keluarga Bai akhirnya sampai ke telingaku. Saat mendengar nama Bai Ningbing lagi, mataku berkedip. Seolah-olah setelah aku berhenti menyukai Bai Ningbing dan datang ke Inggris, aku dan Bai Ningbing tidak lagi berhubungan. Aku juga tidak tahu dia akan berakhir seperti ini. Mengenai akhirnya dia menjadi vegetatif. Hatiku sangat tenang. Lagi pula kami sekarang adalah orang asing. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Orang di sebelahku yang tiba-tiba mengangkat topik ini dengan hati-hati menatapku. Setelah melihat bahwa aku benar-benar tidak bereaksi. Orang itu benar-benar merasa lega. Tetapi masih ada beberapa orang yang sedikit bingung. Lagi pula aku dan Bai Ningbing telah bersama selama bertahun-tahun. Apakah aku benar-benar tidak memiliki perasaan apapun padanya? Aku menggelengkan kepala. Setelah mengalami begitu banyak hal, bagaimana mungkin masih ada perasaan? Terlebih lagi, aku sekarang memiliki orang yang lebih penting. Di kejauhan, Yo Ho menggendong putrinya berjalan ke arahku. Dengan lembut, menggenggam tanganku. Fang Yuan dan putrinya datang menjemputku pulang. Ini adalah hal yang paling aku suka dengar sekarang. Aku menatap ibu dan anak itu dengan senyum di mata dan menggenggam tangannya. Dengan lembut berkata, "Baik, kita pulang. Mulai sekarang,
3 kali makan sehari dan 4 musim ada dia dan putriku menemaniku.